Zhao Tianye, jangan berpura-pura tiada di sana. Satu desa sudah berjaga selama sebulan, hanya untuk menggali satu ginseng gunung liar itu. Apa kamu yang mencurinya? Itu adalah uang untuk membeli pompa air desa, tepat $500. $500? Aku bekerja setengah hidupku pun tidak bisa menabung sebanyak itu. Habisi dia. Tianye, kembalikan ginseng itu. Besok Bos Ho akan datang mengambil barangnya. Jika tidak ada barang, seluruh warga desa, tua maupun muda akan kelaparan. Lin Sanbao, apa kamu sudah gila? Uang $500? Bisa membeli 3 buah sepeda? Kalau memang aku yang mencuri uang itu, pasti aku sudah kabur naik kereta sejak semalam. Memangnya aku bodoh menunggu di rumah sampai kalian tangkap? Kamu, jangan omong kosong. Kunci gudangnya saja ditemukan di rumahmu saat penggeledahan. Pak Kepala Desa, karena kalian sudah menuduh saya, baiklah, beri saya waktu 1 malam. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan saya pergi ke gunung, sebelum fajar esok tiba, saya akan ganti dengan sebuah ginseng gunung yang jauh lebih berharga. Hahaha, coba kalian dengar, dia mengira ginseng gunung liar itu seperti kentang di ladang, bisa digali kapan saja. Hahaha, Orang yang bahkan tidak tahu bedanya akar dangui dan cawu, malah ingin mencari ginseng di hutan saat tengah malam. Kamu itu mau mencari ginseng? Atau hanya ingin mencari alasan untuk kabur? Karena Dokter Su paham tentang ini, beranikah kamu menjadi saksi bagiku? Kamu sendiri yang ikut denganku ke gunung dan mengawasiku? Jika sebelum fajar aku tidak bisa menggali ginseng, atau jika aku berani melarikan diri selangkah saja, kalian tidak perlu repot-repot bertindak. Aku sendiri yang akan jalan ke kantor polisi. Lepaskan ikatannya. Besok jam 6 saat mobil Bos Ho sampai, jika ginseng itu tidak ada, aku sendiri yang akan menghukummu. Langit yang tidak adil. Di kehidupanku yang lalu, setelah susah payah dapat kenaikan gaji malah mendadak tiada. Di kehidupan ini malah dipaksa menanggung kesalahan orang lain. Kalian pikir bisa menjadikanku kambing hitam? Jangan mimpi. Pesan sistem. Sistem estimasi pencarian harta karun holografik telah aktif. Cari harta? Estimasi? Sistem. Sepertinya di hidup ini aku akan jadi orang kaya raya. Apa kamu benar-benar bisa melihatnya? Do Arsu, kamu menguntitku cukup ketat ya. Takut aku akan menumbuhkan sayap dan terbang? Pertama, agar kamu tidak kabur. Kedua, agar kamu tidak dimangsa serigala, aku malas harus mengurus tiadanya dirimu. Kamu kan keturunan tabib terkenal. Bisakah bicara yang sopan sedikit? Cepat cari ginsengmu. Jangan ganggu waktu tidurku. Ketemu? Jangan membuang energi. Hutan ini sudah kakekku jelajahi berulang kali. Bahkan satu akar pun tidak ada. Leher panjang, leher angsa, garis-garis uratnya sangat rapat begini. Zhao Tianye, apa kamu tahu apa yang sudah kamu gali ini? Aku hanya peduli. Apakah barang ini cukup untuk membayar utang $500 ke desa? $500? Kamu terlalu merendahkan ginseng ini. Ini benar-benar ginseng 4 daun berusia 50 tahun, ginseng raja tua. Minimal harganya $1.000. 1.000? Kalau begitu, bukankah aku bisa membeli televisi besar dan membangun rumah batu di desa? Jangan disentuh, jika satu akar utamanya putus, khasiat obatnya akan hilang, dan nilai beberapa ratus dolar akan lenyap. Wanita ini meskipun ketus, tapi keahlian memetik obatnya memang yang terbaik. $1.000 sudah di tangan. kepala desa, langit sudah terang. Bocah Zhao Tianye, itu pasti sudah lama kabur melarikan diri. Semuanya jangan menunggu lagi. Langsung pergi ke rumahnya. Ambil barang-barangnya sebagai pelunas utang. Benar. Siapa bilang aku kabur? Oh, beraninya kamu kembali. Mana ginsengnya? Jangan katakan padaku, bungkusan kulit pohon buruk itu adalah ginseng gunung liar. Leher panjang dengan guratan besi. Ini adalah ginseng 4 helai daun berusia 50 tahun. Raja ginseng kuno. Dibandingkan dengan leluhur yang luar biasa ini, ginseng milik kita yang hilang itu, bahkan serat akarnya saja masih jauh tertinggal. Tidak mungkin. Di mana dia menggali ginseng sebagus ini? Utang pada desa sudah lunas? Lin Sanbao, sekarang saatnya perhitungan denganmu. Item, ginseng gunung liar alami. Usia, 10 tahun. Kepala desa, bongkar bak batunya. Gali ke bawah sedalam setengah meter. Jangan berani sentuh kandang babiku. Gali, Baik. Sudah ditemukan. Kepala desa lihat, ini dia ginseng kita yang hilang, disembunyikan di dalam mantel bunga milik istrinya. Lin Sanbao,
Dasar binatang. Ikat dia dan serahkan ke kantor polisi. Tianye, kamu adalah pahlawan besar di desa kita. Baguslah, nanti saat Bos Hou datang mengambil barang, Raja Ginseng kunomu ini pasti akan laku dengan harga yang tinggi. Hao Jinhu, harganya tidak ada apa-apanya di mataku. Ginseng ini akan kujual sendiri ke kota. Dijual sendiri? Tianye, Bos Hou itu penguasa wilayah di sana. Jika tidak menjual padanya, siapa di kota yang berani menerimanya? Hal itu tidak perlu Tuan khawatirkan. Barang milikku, Zhao Tianye, hanya akan kujual kepada orang yang mengerti nilainya. Aduh, Bos Hou, Anda akhirnya datang juga. Sesuai aturan lama, semua hasil hutan desa kalian tahun ini, aku yang ambil semuanya. Kudengar, kalian punya barang bagus. Benar. Tianye menggali sebuah ginseng raja 4 daun tua. Lumayan lah, ukurannya lumayan, hanya saja akar ginsengnya agak kering. $500, ambil saja ini, anggap saja sebagai bentuk kebaikanku, Hou. $500? Bos Hao, Anda ingin membeli Raja Ginseng dengan harga segini? Apa Anda tidak takut jadi bahan tertawaan rekan bisnis kalau berita ini tersebar? Bocah, apa katamu? $1.000? Kurang 1 sen pun? Ginseng ini tidak akan menjadi milikmu? Tianye, kamu sudah gila. Beraninya kamu bicara seperti itu pada Bos Hou. 1.000, baik. Kamu punya nyali? Bocah, urusan di Kabupaten Baishan itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Aku, Hao Jinhu, akan menegaskan ini hari ini. Mulai sekarang, selama aku belum setuju, tidak akan ada yang berani membeli ginseng darimu ini. Aku akan menunggumu berlutut memohon padaku. Saat itu tiba, $50 pun aku tidak sudi membelinya. Bos Hao, jangan bicara terlalu besar. Bagaimana kalau besok sudah ada yang membelinya? Kamu sudah gila. Hou Jinhu adalah orang yang kejam, dia memonopoli seluruh pasar hasil hutan di wilayah ini. Jika kamu menyinggungnya, kamu tidak akan berakhir baik. Monopoli? Itu karena dia belum pernah berhadapan denganku. Apa kamu pikir wilayah ini milik keluargamu? Baishan terletak di daerah pegunungan yang terpencil, dan informasi sangat terbatas di sini, itulah sebabnya Hou Jinhu bisa mengambil kesempatan. Di sini dia bertindak semaunya, sudah banyak orang yang dia hancurkan hidupnya. Do Ersu, aku ingin bertanya padamu, bagaimana khasiat ginseng ini? Luar biasa. Raja ginseng tua berusia 50 tahun, khasiatnya yang paling tinggi. Menjualnya $500 kepada Hou Jinhu? Bukankah itu rugi? Rugi? Benar-benar rugi besar. Kalau begitu aku sudah benar. Barang bagus harus dijual kepada orang yang mampu membayar harga yang pantas. Berani bertaruh denganku? Bertaruh kalau aku bisa menjualnya di kota? Dengan harga lebih tinggi dari $500? Berandal ini, kenapa dia seperti orang yang berbeda? Saya mau jual barang? Sana, pergi. Dari mana asal gelandangan ini? Kalau mau mengemis, pergilah ke tempat lain. Kami tidak menerima akar pohon busuk di sini. Aduh astaga. Ini ginseng 4 daun? Sepertinya Anda mengerti barang bagus. Berapa harga yang Anda tawarkan? Aduh, saudara, saat Anda menggalinya dalam-dalam, ini merusak energi akarnya. Lihat, bagian kepalanya pun sudah layu. Apa Anda sedang bercanda? Paling banyak saya beri $800. Tidak bisa lebih dari itu. Merusak energi akar? Kepalanya layu? Ginseng ini berumur 53 tahun? Baru diambil dari tanah kurang dari 10 jam yang lalu. Ginseng ini diproses menggunakan metode segel urat turun-temurun dari keluarga tabib ternama. Tidak ada khasiat obat yang hilang sama sekali. Anda mau membayar $800 untuk mendapatkan ginseng liar kualitas terbaik berusia 53 tahun? Anda pikir saya ini orang kampung yang bodoh? Aduh, kau ini. Kenapa Anda tahu begitu banyak? Sebenarnya apa pekerjaan Anda? Orang yang bisa membuatmu kaya raya. Ginseng ini harganya $1.000. Kurang 1 sen pun tidak akan saya jual. Aduh abang saya, $1.000? Bahkan jika Anda merebus seluruh toko butut saya ini sampai ke tulang-tulangnya, saya tetap tidak akan sanggup mengeluarkan uang tunai sebanyak itu. Jika tidak sanggup membayar, jangan buang-buang waktu saya. Tunggu dulu, jangan pergi kak. Saya memang tidak sanggup, tapi saya tahu siapa yang sanggup. Seorang pedagang obat besar dari ibu kota provinsi, Bos Jin, sedang minum teh di halaman belakang saya. Tuan besar di keluarganya sangat membutuhkan ginseng tua kualitas terbaik untuk bertahan hidup. Dia sedang mengadakan sayembara dengan hadiah besar untuk mencarinya. Apa? Ginseng tua berusia 53 tahun? Cepat berikan padaku untuk dilihat. Bos Jin, $1.000 itu adalah harga grosir untuk para calo. Jika Anda yang membelinya, adalah untuk menyambung nyawa sang kakek. Ini disebut harga penyelamat nyawa. Adik, apa kamu sengaja menaikkan harga secara sepihak? Ini bukan soal menaikkan harga, tapi saya bantu Anda menghitung biayanya. Ginseng ini, pangkal akarnya sangat kuat, serat garis hitamnya sangat padat. Khasiat obatnya dibandingkan dengan ginseng berumur 50 tahun yang biasa, setidaknya 2 kali lipat lebih kuat. Anda menawarkan hadiah besar di ibu kota provinsi. Setiap hari tertunda, kesehatan sang kakek akan semakin terancam. Kelebihan 30% khasiat ini adalah untuk menebus nyawa kakek Anda, dan juga bukti bakti Anda, Bos Jin. $2.000, tidak boleh kurang 1 sen pun. Anak muda yang hebat, punya keberanian, punya pengamatan yang tajam. Perhitungan ini masuk akal. 2.000, setuju.
Biaozi, pergilah ke mobil di halaman belakang untuk mengambil uangnya, $2.000. Ini bagian untukmu. Kak Tianye. Ini terlalu banyak. Ikutlah denganku. Uang ini barulah permulaan saja. Orang ini benar-benar hebat. Jika di Kabupaten Baisan nanti aku bisa bersandar pada sosok hebat ini, bukankah aku, Biaozi, akan menjadi kaya raya? Kak Tianye, mulai sekarang di Kabupaten Baisan, nyawa aku, Biaozi, adalah milik Anda. Jika Anda menyuruhku ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Pergilah sewa sebuah truk, beli sebuah televisi, dan ikut aku kembali ke desa. Siap, bos. Percayakan saja semuanya padaku, Kak. Kepala desa, ini untuk melunasi pinjaman mesin pompa air $500. Sisanya, bagikanlah kepada semua orang. Tianye, apa kamu benar-benar berhasil menjualnya dengan harga selangit di kota? Ini setara dengan hasil panen seluruh desa kita selama 10 tahun. Kalian semua jangan hanya melamun saja. Cepat bagikan daging dan tepung ini, lalu televisi ini pindahkan ke dalam kamar kakakku. Dok Ersu, ini tanda terima kasih dariku. Selain itu, aku mengundangmu secara resmi untuk bergabung. Aku bertugas mencari barangnya, kamu bertugas mengambil ramuannya, dan Biaozi bertugas untuk penjualannya. Lalu keuntungannya akan kita bagi rata. Apa yang membuatmu berpikir aku akan setuju? Karena aku bisa membuat Hou Jinhu berlutut di hadapanmu. Bagaimana kamu tahu? Kabupaten Baishan hanya seukuran ini. Dulu Hou Jinhu demi memonopoli hasil gunung, mematahkan kedua kaki kakekmu, merebut pusaka turun-temurun milik keluarga Su, yaitu koleksi ramuan 1000 emas. Apa kamu rela membiarkannya begitu saja? Tidak rela pun aku bisa apa? Dia di Kabupaten Baishan, memiliki kekuasaan mutlak, dengan apa aku harus melawannya? Gunakan aku, asalkan kamu bergabung, aku jamin, tidak sampai 1 tahun, aku akan membuat Hou Jinhu kehilangan segalanya, dan berlutut meminta maaf di hadapan kakekmu. Dok Ersu, aku Kak Tianye selalu menepati janji. Setelah ini, siapapun yang berani mengganggumu, aku Biaozi akan menjadi orang pertama yang akan menghabisinya. Baik. Aku percaya padamu sekali ini. Kakak, Do Ersu, trio besi kita ini sudah resmi terbentuk. Hari ini kita harus melakukan sesuatu yang besar. Ayo, masuk ke gunung. Akar bukleurung biasa ini dan akar fangfeng ini jangan dihiraukan. Kakak, tanaman obat ini ada di mana-mana, asal gali sedikit pun bisa dijual puluhan dolar. Kenapa tidak digali? Waktu kita berharga, kita hanya menggali yang kualitas terbaik. Ketemu? Ikuti aku. Ini adalah Tianma liar kualitas terbaik. Dan umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Ya Tuhan, ada lingzi hitam juga. Ini adalah bahan obat yang sangat langka. Kakak, Do Ersu, perjalanan kita kali ini benar-benar panen besar. Ini bisa dijual seharga berapa? Jika langsung dijual, itu sangat merugikan. Setelah kembali, aku akan mengajarimu sebuah trik. Strategi bisnis modern. Pilih yang ukurannya paling besar dan penampilannya paling sempurna. Letakkan di sebelah kiri. Ini namanya barang kelas premium. Yang kualitasnya sedikit lebih rendah, letakkan di tengah. Ini disebut kualitas tingkat 1. Sisa potongan-potongan kecil lainnya, letakkan saja di kanan. Bos, bukankah ini semua digali dari tempat yang sama? Kenapa harus repot-repot memisahkannya? Bukankah lebih mudah kalau kita jual semuanya per kilogram saja? Ini namanya penyaringan bertingkat. Kalau kita jual semuanya jadi satu, pembeli borongan hanya akan menghargainya berdasarkan kualitas terendah, tapi jika dipisah-pisah, barang kelas premium ini bisa dijual dengan harga sangat tinggi, khusus untuk disediakan bagi para orang kaya dan para pejabat. Masuk akal. Dengan begini kita tidak hanya memaksimalkan keuntungan, tapi juga bisa membangun standar kualitas kita sendiri. Kak Biao, Tianma milikmu ini kualitasnya bagus sekali. Berapa harga per kilogramnya? Tentu saja, ini adalah barang pilihan yang diperiksa langsung oleh bos saya. Harga pas, $50 per kilogram, dan tidak menerima tawar-menawar. Baiklah, beri saya 1 kilogram. Bos, barang kualitas menengah itu sudah habis terjual semua. Kita untung $3.000. Ini baru permulaan kecil saja.
Barang yang paling premium pun belum saya keluarkan. Barang bagus di sekitar pinggiran Gunung Qianshan sudah tidak banyak lagi. Besok kita akan pergi ke hutan Yezu. Hutan Yezu? Di sana sering muncul binatang buas. Bahkan pemburu tua pun tidak berani sembarangan masuk ke sana. Keuntungan besar ada di balik bahaya. Percaya pada aku, di sana pasti ada barang berharga besar. Peringatan sistem, menemukan tanaman obat langka dan berharga, nilainya setara 4 bintang. Bos, tempat ini sungguh aneh. Bahkan tidak ada suara burung sama sekali. Tetap waspada dan perhatikan langkahmu. Barang, kantung mus kijang hutan liar kualitas terbaik. Usia, sangat tua, nilai 4 bintang. Ketemu tepat di depan sana. Aduh ampun, bau apa ini? Menyengat sekali. Gali. Bang, kamu mempertaruhkan nyawamu hanya untuk menggali bola daging keriput ini? Ini bukan bola daging biasa. Ini adalah kantung mus kijang hutan liar kualitas terbaik. Kamu tahu barang rupanya. Tianye, benda ini 10 kali lebih mahal dari emas. Ini adalah mus kijang hutan kelas atas. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ini bermanfaat untuk menyegarkan indera, melancarkan aliran darah, dan merupakan obat ajaib yang bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Kantung mus liar sebesar ini, benar-benar sebuah keajaiban. Ayo, kita langsung pergi ke ibu kota provinsi menemui Bos Jin. Sebuah keajaiban. Aku sudah menjadi pengepul obat selama separuh hidupku, kantung mus liar sebesar dan semurni ini, baru pertama kali kulihat. Saudara Tianjie. Terakhir kali ginseng. Tua berusia 53 tahun itu, hanya cukup untuk menahan napas terakhir ayahku saja. Tapi mus kualitas terbaik ini, adalah bahan utama untuk membuat pil Angong Niu Huang dari resep kuno penyelamatan nyawa. Ini adalah kunci penyambung nyawa ayahku. Aku hanya peduli dengan harganya. $10.000. Setuju? Tapi Bos Jin, saya masih punya satu syarat lagi. Katakan saja. Hou Jinhu di Kabupaten Baishan telah menutup akses pasar saya. Saya butuh satu janji dari Anda, Bos Jin. Mulai hari ini, barang apapun yang saya Zhao Tianye kumpulkan di Kabupaten Baishan, biarlah keluarga Jin yang mengambil semuanya. Hahaha, aku kira ada masalah besar apa. Hanya orang kampung dari kota kabupaten, beraninya dia menghalangi tamu kehormatan keluarga Jin milikku, Saudara Tianye. Ingatlah ini, selama barang yang kamu bawa adalah kualitas terbaik, sebanyak apapun itu, saya, keluarga Jin, akan memborong semuanya. Silakan diperiksa. Untuk kredibilitas kakak Jin, aku sangat mempercayainya. $10.000. Kak, kita sudah menjadi jutawan pertama di seluruh kabupaten. Bahkan jika seluruh leluhur Biaozi dikumpulkan, kami tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Kak, bagaimana kamu akan membagi uang ini? Tidak akan dibagi. $10.000 ini akan menjadi modal usaha kita. Besok, kita pergi ke jalan paling ramai di kota kabupaten, sewa ruko, lalu buka toko. Aku ingin menunjukkan pada Hou Jinhu seperti apa bisnis yang sebenarnya itu. Kacanya harus dilap sampai bersih. Atur sudut lampu sorot di dalam dengan benar, agar orang yang lewat di luar bisa langsung melihat di rak pajangan bahan obat kualitas terbaik kita. Kak, jendela kaca panjang dan lampu sorot ini harganya terlalu mahal. Toko hasil bumi di kabupaten kita biasanya hanya memakai etalase kayu seadanya, dan begitu saja sudah cukup. Itu terlalu kuno. Apa yang ingin kita buat adalah merek kelas atas. Kemasan dan penataan adalah langkah pertama kita untuk membedakan kelas kita dari yang lain. Kakak memang cerdas. Bos Hou, anak itu tidak hanya berhasil mengamankan penjualannya, tapi dia juga berani membuka toko tepat di depan mata kita. Berani mencari keuntungan di wilayah kekuasaanku? Zhao Tianye, kamu benar-benar nekat ya. Hadirin sekalian, warga yang saya hormati, Tianye Kizhen resmi merayakan pembukaan besarnya hari ini. Tidak masalah jika Anda masuk dan tidak membeli apapun. Ada uji rasa gratis teh kesehatan premium pegunungan Changbai. 50 pengunjung pertama akan mendapatkan 1 bungkus kurma merah secara gratis. Wah, lihat kaki panjang itu. Maksudku, apa teh ini benar-benar gratis? Mereka bahkan membeli kurma merah. Siapa yang akan menolak barang gratis? Serbu. Bos,
ambang pintu kita sampai hampir rusak terinjak-injak, tapi kita memberikan kurma merah gratis, juga menyediakan teh cuma-cuma, bahkan mengeluarkan banyak uang untuk mempekerjakan 4 gadis tinggi itu. Berapa banyak modal yang sudah kita habiskan? Tanpa keramaian, dari mana datangnya keuntungan? Selama mereka merasa untung dan melangkah masuk ke pintu ini, maka mereka tidak akan merasa enak hati untuk keluar dengan tangan kosong. Ini yang namanya menarik pelanggan. Teh yang nikmat. Rasa setelah meminumnya terasa manis. Nona, apa saja campuran di dalam teh ini? Ini disebut ramuan pemulih stamina, menggunakan bahan Chodonopsis dan Astragalus yang berusia lebih dari 3 tahun, ditambah dengan metode pengolahan khusus, ini sangat bagus untuk menjaga vitalitas tubuh. Tuan muda, anak itu sudah gila. Dia menyewa beberapa gadis cantik di depan pintu, juga membagikan barang secara gratis. Semua orang kaya di kota pergi ke tempatnya sekarang. Toko kita sepanjang pagi ini, bahkan seekor lalat pun tidak ada yang masuk. Dia memberikan barang gratis hanya untuk mencari perhatian, umpan kecil, untuk mendapatkan keuntungan besar. Taktik seperti ini tidak mungkin terpikirkan oleh si miskin yang datang dari desa itu. Tuan muda, Anda mau? Siapkan kereta, kita pergi ke Tianye Kizen. Aku ingin melihatnya sendiri secara langsung. Sebenarnya sejauh mana kemampuan anak itu. Saudara Tianye, anak muda zaman sekarang benar-benar hebat. Hanya dalam 1 hari, pasar hasil bumi Kabupaten Baishan kamu buat guncang sehebat ini. Bos Hou terlalu memuji. Aku hanya sekadar mencari nafkah. Aku, Hou Jinhu, adalah orang yang sangat menghargai bakat. Tutup tokomu itu, dan ikutlah bekerja denganku membawa kemampuan mencarimu itu. Aku akan memberimu 20% saham. Mulai sekarang, aku akan membawamu menguasai Kabupaten Baishan. Hou Jinhu, kamu pikir siapa dirimu? Kenapa kakakku harus menuruti perintahmu? Zhao Tianye, apa kamu tahu aturan soal menuangkan minuman ke tanah ini? Aku tahu. Itu untuk menghormati yang sudah tiada, kan? Anggap saja ini sebagai salam perpisahan untuk bisnis Bos Hou lebih awal. Bos Hou, tempatmu ini terlalu kecil, tidak bisa menampung orang sepertiku. Pasar hasil bumi Kabupaten Baishan ini, aku yang akan mengambil bagian terbesarnya. Biaozi, ayo pergi. Benar-benar orang yang tak tahu diuntung. Beritahu semuanya, tutup akses gunung, dan putuskan semua sumber barangnya. Aku ingin dia tahu siapa penguasa yang sebenarnya di Kabupaten Baishan. Siapapun yang berani menjual barang ke Zhao Tianye, aku akan membakar rumahnya. Stok habis, benar-benar sudah habis. Pagi-pagi sekali, 3 pemasok yang semula sudah setuju, bahkan mengembalikan uang mukanya, mereka lebih memilih membayar denda daripada berani mengirim barang kepada kita. Sup pemulih di toko kita sangat laku, stok Dangshen dan Huangqi paling hanya cukup untuk bertahan 2 hari. Jika tidak bisa mengirim barang, para pelanggan besar yang sudah membayar lunas akan membuat keributan, reputasi yang baru saja kita bangun akan hancur total. Taktik Hou Jinhu ini benar-benar kejam. Aku akan membawa beberapa saudara pergi ke kaki gunung untuk mengambil alih pabrik itu, paling tidak kita akan buat perhitungan. Sekarang ini masyarakat yang taat hukum, jika kamu menggunakan senjata tajam, itu malah sesuai keinginan Hou Jinhu. Dia ingin sekali kamu mendekam di dalam penjara. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa kita hanya diam saja melihat toko ditutup? Jika orang lain tidak menyediakannya, kita akan menggalinya sendiri. Malam ini, kita masuk ke gunung. Pasang telinga dan mata kalian. Tuan Hou sudah bicara. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh masuk ke sana. Bip, area saat ini, pemindaian luar pinggiran gunung selesai. Barang bernilai tinggi 0, barang bernilai sedang 0, sumber daya telah habis. Mundur. Kak, kita bahkan belum masuk. Area pinggiran gunung sudah hampir habis mereka gali, tidak akan menemukan barang kualitas tinggi untuk membalikkan keadaan. Bertahan di sini untuk terus berjuang hanyalah jalan buntu. Jalan buntu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Gunung bagian luar sudah habis. Kita akan pergi ke gunung bagian dalam. Gunung bagian dalam? Kakak, kamu sudah gila. Jangankan orang biasa, pemburu tua sekalipun tidak ada yang berani masuk ke sana. Katanya di dalam ada beruang pemakan manusia, dan juga kabut beracun. Orang yang masuk ke sana tidak akan pernah ada yang keluar hidup-hidup. Memang tidak ada yang berani pergi. Tapi itu artinya di dalam sana tersembunyi harta karun kelas atas yang belum pernah disentuh sama sekali. Siapa yang berani masuk, maka gudang harta itu akan menjadi miliknya. Gitu kita menapakkan kaki di sana, itu sama saja dengan menguasai secara eksklusif seluruh sumber daya terbaik di pegunungan itu. Baiklah, kita lakukan kakak. Aku Biaozi sudah bersumpah, kemanapun kamu menunjuk, aku akan maju kakak. Paling buruk, aku cuma jadi santapan babi hutan. Pergi beli belerang, masker gas, dan bubuk pengusir binatang buas. Karena kita akan mempertaruhkan nyawa, maka kita harus bersiap dengan baik.
kompas militer tali daki berkekuatan tinggi, parang, senter kedap air, bubuk pengusir ular dosis tinggi, serta busur panah komposit kuat dan jebakan hewan. Ambil semuanya. Nah, sobat, membeli peralatan berat seperti ini, kalian pasti mau masuk ke hutan belantara yang jauh, ya. Aku ingin menasihati kalian, belakangan ini sedang ada pemeriksaan ketat, dan di gunung sana banyak sekali pelarian yang sedang bersembunyi. Berikan saja barangnya. Tuan Hou, ada kabar baik. Bocah Zhao Tiannya itu sudah kita buat terdesak tanpa jalan keluar. Dia membawa anak buahnya. Dan dokter desa itu membeli banyak perlengkapan, lalu pergi ke hutan belantara yang terpencil. Hahaha. Hutan belantara? Hahaha. Tadinya aku pikir dia punya kemampuan yang hebat, ternyata hanya orang bodoh yang terburu-buru mengantar nyawa. Hutan itu, bahkan pengumpul ginseng paling berani di bawah tanganku pun tidak berani memasukinya, karena dia sendiri yang mencari akhir hidupnya. Ini menghemat tenaga kita, agar tangan kita tetap bersih. Pergilah, katakan pada saudara-saudara kita, tidak perlu mengadang mereka lagi. Siapkan karangan bunga-bunga pemakaman. Beberapa hari lagi, kita akan datang untuk melayat Bos Zhao. Ding, terdeteksi fluktuasi energi risiko tinggi, terdapat harta karun kualitas terbaik di area depan, kepadatan 4 bintang, koefisien bahaya 4 bintang. Hou Jinhu, nikmati saja masa tuamu perlahan di kota kabupaten. Masuk ke gunung. Bos, kabut ini sangat aneh. Kompasnya terus berputar tidak jelas, kita benar-benar tersesat. Kelembapan udaranya terlalu tinggi. Ada gas beracun yang bercampur di dalamnya. Filter pada masker gas ini tidak akan bertahan lama. Kita harus segera menemukan jalan keluar. Bip, pemindaian holografik dimulai. Data medan tidak diketahui, data makhluk hidup tidak dapat dideteksi. Data harta karun, di depan arah pukul 10, 5 meter di bawah tanah, terdeteksi sumber energi cahaya ungu konsentrasi sangat tinggi. Ikuti aku, arah pukul 10. Bos, bagaimana cara Anda mengetahuinya? Di depan sini, sebatang pohon pun tidak terlihat jelas. Percayalah padaku, penglihatanku sangat bagus. Tepat di depan sana sudah hampir sampai. Mundur. Ya ampun, tempat macam apa ini? Tianye, matikan senternya, cepat. Ada apa? Dengarkan itu. Sial, ada babi hutan di dalam gua ini. Mundur ke tengah 2 stalaktit itu, medan di sana sempit, mereka tidak akan bisa menyerang dengan bebas. Mau menyentuh kakakku? Langkahi dulu mayatku. Brengsek, aku akan menghabisi kalian semua. Biaozi, kamu terluka. Su Qinghan, ambil bubuk pengusir serangga. Mundur sekarang juga. Jangan bergerak. Aku akan mengobati lukamu dan menjahitnya. Hanya luka kecil. Kakak, kali ini kita benar-benar sial. Hampir saja jadi makanan babi. Biaozi, kamu salah. Kita tidak sedang sial. Bahkan, kita akan menjadi sangat kaya raya. Apa katamu, kakak? Apa kamu sudah gila? Bukankah ini cuma jamur babi, bahkan anjing saja tidak mau menciumnya? Aku sudah membaca Compendium of Materia Medica dengan teliti. Benda ini bukanlah bahan obat, dan juga bukan suplemen mewah. Tianye, apa kamu tidak salah lihat? Jamur babi? Di Kabupaten Baisan pada tahun 80-an, benda ini memang bahkan anjing pun tidak mau makan. Tapi di daratan Eropa di seberang sana, di atas meja makan para konglomerat kelas atas, ini disebut dengan truffle hitam, setara dengan kaviar dan foie gras, 3 bahan makanan termewah, yang dijuluki sebagai berlian hitam di atas meja makan. 1 butir ini saja nilainya bisa menandingi Hou Jinhu dan seluruh gudang jamur kuping murahan miliknya. Gali, semua truffle hitam yang ada di sini, gali semuanya untukku. Wah, bukankah ini orang yang mau jadi kaya di dalam hutan? Si Bos Zhao? Kenapa kamu pulang sambil merangkak seperti pengemis yang malang? Zhao Tianye, aku kira kamu akan membawa pulang tumpukan harta karun. Ternyata cuma bawa 2 karung lumpur busuk. Jamur babi? Hahaha. Zhao Tianye, apa kamu sudah gila karena jatuh miskin?
Sampai-sampai ke hutan belantara hanya untuk berebut makanan dengan babi hutan? Imagahau, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hao Jinhu, pandanganmu yang sempit memang hanya pantas untuk berguling di kubangan lumpur ini. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan. Besok siang di Hong Bin Low aku akan memperlihatkan padamu seperti apa bisnis yang sebenarnya itu. Bos Hao, Tuan Pierre bilang hasil bumi kalian di sini terlalu rendah mutunya dan sama sekali tidak memenuhi standar ekspor Eropa. Dia mau pergi. Biarkan saja dia pergi. Orang barat itu terlalu banyak maunya. Aku ingin lihat si marga Zhao itu, apa yang akan dia pakai untuk menipu orang asing itu. Mr. Pierre, mohon tunggu sebentar. Harta karun yang sebenarnya baru saja tiba. Ya Tuhan, aksen London yang begitu murni. Di kota kecil wilayah timur yang terpencil ini, yang bahkan tidak memiliki kopi, ternyata ada seseorang yang bisa bicara bahasa Inggris begitu fasih. Kamu orang kampung, kok bisa bicara bahasa asing? Tuan Pierre, bahasa hanyalah kemampuan dasar yang paling sederhana. Dan yang akan aku tunjukkan selanjutnya adalah keajaiban yang benar-benar bisa menaklukkan kaum bangsawan Eropa. Truffle hitam liar kualitas tertinggi, berasal dari hutan rimba yang sama sekali tidak tercemar. Silakan hirup aromanya. Aroma ini bahkan lebih pekat dari yang ada di daerah penghasil Alba. Ini kualitas terbaik, keajaiban. Ada berapa banyak? Aku ambil semuanya, sebutkan saja harganya. $100 per pon, hanya menerima sertifikat mata uang asing. Setuju? Bos Hao, tahu benda apa ini? Seikat kertas di tanganku ini cukup untuk membeli 10 Hong Bin Low milikmu. Benar-benar mengira setelah mematok beberapa bukit gersang di kabupaten itu bisa jadi raja penguasa lokal? Berani mencoba memboikotku? Cara main sekecil itu sama sekali tak ada harganya di mataku. Kupon valuta asing? Dia hanyalah orang udik dari desa. Bagaimana bisa dia mendapatkan kupon valuta asing? Tuan, tenangkan diri Anda. Anak itu hanya sedang beruntung saja. Dia menemukan barang langka yang disukai orang asing. Tapi barangnya sudah habis terjual. Bagaimana kalau kita pasang pos penjagaan di gunung? Pos penjagaan apanya? Hutan di gunung itu sangat luas. Memangnya bisa dijaga semua? Biarpun dia bisa menggalinya, dia juga harus bisa membawanya keluar. Pergi! Panggil semua sopir truk besar dan sopir traktor roda 4 di seluruh kabupaten. Panggil mereka semua kemari. Siapapun yang berani membantunya mengirim 1 butir beras pun ke ibu kota provinsi. Artinya mereka berurusan dengan aku, Hao Jinhu. Aku akan membuat barang-barangnya buruk di dalam kabupaten ini. Kakak, si tua Hao itu benar-benar keterlaluan. Aku sudah lelah mencari kesana kemari, bahkan gerobak kotoran di kabupaten ini sekalipun begitu mendengar nama kita, langsung menjauh dari kita. Bahkan petugas pos Laulito yang buta sebelah itu sampai mengunci pintu rapat-rapat. Tianye, begitu banyak ginseng dan tanduk rusa yang menumpuk di dalam ruangan, tanpa ventilasi dan tanpa dijemur, dalam waktu kurang dari setengah bulan, khasiat obatnya akan hilang semua. Semua uang hasil tukar yang kita miliki, semuanya sudah diinvestasikan ke sini. Kalau barang-barang ini sampai berjamur, bisnis ini benar-benar akan hancur. Hao Jinhu mengira dengan menutup logistik, dia bisa mematikan usahaku? Kakak, kenapa kamu malah tertawa? Mungkinkah barang-barang ini bisa tumbuh sayap dan terbang keluar? Karena barang dalam jumlah besar tidak bisa dibawa keluar, maka kita tidak akan mengirim dalam jumlah besar. Daun bawang? Daun bawang apa? Bukannya kita berbisnis bahan obat? Sejak kapan ganti jadi jualan daun bawang? Kita harus mencari sesuatu yang ukurannya kecil namun bernilai sangat tinggi. Satu orang dengan satu ransel saja sudah bisa membawa keuntungan ratusan ribu dolar, barang kualitas terbaik. Maksudmu, lemak katak hutan kualitas tinggi dari gunung, atau yang disebut hasma? Aku pernah dengar kakekku bilang, barang itu adalah emas lunak. Satu kantong sekecil telapak tangan saja bisa menandingi satu ruangan penuh barang ini. Tapi barang itu sangat berharga. Ia hanya ada di tempat paling dingin di batas salju hutan tua, bahkan pemburu yang paling berpengalaman pun tidak berani mengadu nasib di musim dingin. Jika orang lain tidak berani, maka kita harus berani. Hao Jinhu bukannya suka menutup jalan? Kali ini, aku akan membuatnya tidak bisa mengejarku. Ganti perlengkapan, kita pergi ke gunung salju. Pecahkan di sini. Baik. Cuma kata buruk ini, kakak, kita sudah bekerja keras sampai ke perbatasan salju hanya untuk menangkap makhluk ini. Di selokan desa ada banyak sekali yang bisa ditangkap. Yang di selokan itu namanya kodok, ini namanya pegunungan Changbai, katak hutan kualitas super. Di dalam perutnya, tersimpan harta yang lebih berharga dari emas. Tianye, sudah selesai. Aku menggunakan metode warisan keluarga Su, yaitu teknik pengambilan minyak hidup, tanpa melukai intinya, tahun depan mereka masih bisa terus berkembang biak. Doar Su, keahlian memanen secara ekologis milikmu ini bisa ditukar dengan segunung emas di ibu kota provinsi? Hanya sedikit barang ini,
Beberapa botol ini jika digabungkan, bahkan tidak lebih banyak dari satu porsi makanku, apa bisa bernilai ratusan ribu dolar? Biauzi, di pasar kelas atas, sesuatu yang pekat itulah intisarinya. Benda ini adalah barang upeti di zaman kuno, dan di zaman modern adalah obat awet muda ajaib bagi para wanita kaya papan atas. 1 gram ini di ibu kota provinsi bisa ditukar dengan 1 inci emas. Dengan adanya barang-barang ini, blokade logistik Ho Jin Hu hanyalah sebuah lelucon. Ayo mundur. Bos Zhao, Tuan Ho meminta kami untuk menunggu kalian di sini sejak lama. Bagus. Anjing licik dari Ho Jin Hu. Bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Tuan Ho sudah bilang, selama itu adalah jalan menuju perbatasan salju. Semua akan dijaga ketat oleh saudara-saudara kami. Bos Zhao, lemparkan tas berisi barang itu ke atas, lalu buat perhitungan dengan satu tanganmu sendiri. Maka aku akan membiarkan kalian pergi kembali ke kota. Jika tidak, lembah salju ini hari ini akan menjadi tempat kalian tiada. Tianye, mereka menguasai posisi ketinggian, kita tidak punya peluang menang jika memaksa menerobos. Sial, sistem ini hanya bisa memindai harta karun bawah tanah, sama sekali tidak memiliki fungsi peringatan terhadap musuh. Kali ini aku sangat ceroboh. Bos, pijaklah bahuku untuk memanjat ke atas, aku akan tetap di sini untuk menahan para keparat ini. Diam. Aku Zhao Tianye, tidak akan pernah meninggalkan saudara sendiri. Biauzi, angkat kepalamu. Lihat di sekitar sini apakah ada medan yang bisa kita manfaatkan. Bos, itu sarang tawon yang berbahaya. Lihat itu, lihat ke sana, sarang tawon, ekor hitam paling beracun di pedalaman hutan, satu sengatan saja bisa melumpuhkan seekor sapi. Bagus sekali, Biauzi. Apakah kemampuan memanahmu bisa mematahkan dahan pohon kering itu? Jaraknya terlalu jauh, arah angin juga tidak tepat, harus ada seseorang yang memancing mereka tepat di bawahnya, baru aku bisa yakin, satu anak panah akan mematahkan dahan itu. Aku saja. Ini adalah dupa pemikat serangga khusus buatanku. Asal terkena sedikit saja, tawon-tawon itu akan terus mengejar mereka tanpa ampun. Tidak bisa. Itu terlalu berbahaya. Kita adalah segitiga besi. Satu orang kurang pun tidak boleh. Percayalah padaku. Barangnya ada padanya. Jangan pedulikan kedua pria itu. Tangkap wanita itu. Biauzi, lepaskan anak panahnya. Cepat lari. Mundur. Lompat ke atas, ini truk menuju pusat kota. Ho Jin Hu pasti tidak akan menduga kalau kita akan mengambil jalur ini. Hahaha. Para nyonya, ini adalah pegunungan Changbai, berasal dari daerah di atas garis salju ekstrem. Ini adalah lemak katak salju liar kualitas terbaik, bukan produk murahan hasil budidaya yang ada di pasaran. Ini benar-benar emas murni. Wah, pemuda ini terlihat sangat semangat, tapi barang seperti ini sudah sering kami lihat. Memangnya apa yang membuatnya istimewa? Anda benar sekali. Lemak katak salju biasa memang tidak istimewa, namun yang ada di tangan saya ini hanya diproduksi 300 gram setahun. Hari ini saya hanya membawa 50 gram. Terlebih lagi, hanya akan dijual kepada level tertinggi di klub ini, yakni 3 tamu kehormatan. Barang terbatas, tapi masih memilih pembeli? Karena hanya kaum sosialita kelas atas yang paham cara merawat diri dan memiliki status tinggilah yang pantas mendapatkan harta karun langka ini. Khasiatnya untuk menjaga kemudaan, kalian akan segera tahu setelah mencobanya. Sayangnya, kuota hari ini sudah penuh. Jika Anda sekalian menginginkannya, harus antre sampai bulan depan. Antre bulan depan apanya? Aku akan bayar 2 kali lipat. 50 gram hari ini aku ambil semua. Atas dasar apa kamu borong semua? Aku tawar 3 kali lipat. Ya ampun, kakak, barang yang kita cari dengan bersusah payah di dalam hutan pedalaman itu ternyata bisa terjual dengan harga selangit di ibu kota provinsi. Keuntungannya berlipat ganda ratusan kali. Tianye, metode pemasaranmu yang menciptakan kelangkaan itu sungguh menakutkan. Para nyonya itu tidak hanya senang hati mengeluarkan uang, tapi juga merasa berhutang budi besar padamu. Ini baru permulaan. Di kota kecil, kita hanyalah korban yang tertindas oleh Ho Jin Hu. Tapi di ibu kota provinsi, aku yang akan menjadi pemegang kendali. Besok, Pavilion Harta Tianye akan resmi terdaftar dan dibuka di ibu kota provinsi. Aku ingin sepenuhnya lepas dari monopoli Ho Jin Hu. Tuan, Scarface dan anak buahnya sudah tak berdaya. Mereka semua sedang terbaring di rumah sakit. Zhao Tianye tidak hanya masih ada, tapi dia pergi ke ibu kota provinsi dengan menumpang kereta api, mendapat untung 50 ribu dolar, dan besok dia akan membuka toko baru di jalan barang antik ibu kota provinsi.
Jika tidak ada singa di gunung, monyet pun mengaku jadi raja. Zhao Tianye itu mengira, kekuasaan Hou Jinhu milikku hanya ada di Kabupaten Baishan, karena itulah dia berani berulah di ibu kota provinsi. Aku sudah memonopoli industri ini selama 10 tahun, toko obat terbesar di ibu kota provinsi, mana yang tidak bergantung pada pasokanku untuk bertahan hidup. Dia pikir, hanya dengan beberapa ekor katak sialan, dia bisa menghancurkan bisnisku. Zhao Tianye, jika dibandingkan denganku, kamu itu masih sangat amatir. Aneh sekali, bos. Kemarin Anda sudah menyebarkan begitu banyak undangan, para istri kaya dan para bos itu. Kenapa tidak ada satupun yang datang? Cepat jalan. Ku dengar Tuan Muda Hou memamerkan satu tangkai ginseng gunung liar kualitas super berusia 80 tahun dan ada juga jamur lingzi ungu sebesar baskom. Ini adalah harta karun kota provinsi yang sangat jarang terlihat dalam 10 tahun terakhir. Toko kecil jelek yang baru buka di seberang itu. Sepertinya akar ginseng saja pun tidak mungkin punya. Wah, bukankah ini Bos Zhao? Toko baru dibuka. Kenapa seekor lalat pun tidak ada yang datang? Jika ingin berbisnis harta karun di kota provinsi ini, yang diandalkan adalah latar belakang dan kekuatan. Anda cuma memakai beberapa botol minyak lemak katak untuk membodohi orang awam saja, baru bisa. Ingin menantangku, Hou Jinhu? Harta apa yang kamu andalkan untuk menandingiku? Hahaha. Biar aku buat perhitungan dengan si tua bangka ini. Jangan impulsif. Dia sengaja ingin memancing amarah kita. Hou Jinhu sudah bekerja sama dengan penguasa setempat di kota provinsi. Barang yang dipamerkan hari ini memang semuanya adalah barang kualitas super yang langka. Persediaan kita memang tidak bisa menandinginya. Hou Jinhu akhirnya menggunakan seluruh modal simpanannya. Di hadapan reputasi dan harta karun yang mutlak, cara pemasaran apapun tidak akan berarti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika hari ini kita tidak bisa sukses besar, kelak kita di kota provinsi ini akan sulit untuk bertahan hidup. Karena dia ingin mengadu kelangkaan barang, maka kita akan cari satu barang yang satu-satunya di dunia ini yang bisa membuat semua bahan obat kualitas super menjadi tidak ada harganya sama sekali. Bos, cari kemana? Area terlarang di pedalaman hutan, rawa-rawa kabut beracun. Tianye, kamu gila? Tempat itu sepanjang tahun tertutup kabut yang sangat beracun. Itu adalah kubangan lumpur hidup yang mengerikan. Tempat yang paling amis dan paling beracun seperti itu justru sering ditumbuhi dengan yang sangat langka, yaitu bahan obat tingkat atas. Ginseng darah liar kualitas super. Ginseng darah? Dalam Shenong Ben Chaojing tercatat. Benda ini tumbuh di tempat yang sangat gelap, tapi mampu menguatkan energi jantung, menenangkan jiwa, memiliki khasiat untuk memulihkan energi vital, dan diakui sebagai bahan obat tingkat atas. Tepat sekali. Selama ginseng darah ini bisa digali dan dipajang di toko, pameran Raja Obat milik Hou Jinhu itu hanyalah sebuah lelucon yang tak bernilai. Siapkan masker gas, kita masuk ke rawa-rawa. Kabut di rawa beracun ini berasal dari pembusukan tanaman dan hewan selama ribuan tahun yang menjadi gas beracun. Jika menghirupnya sedikit saja, paru-paru kalian akan hancur seperti terbakar. Lapisan penyaring tanaman obat ini paling lama hanya bisa bertahan selama 2 jam. Bos, para pemburu tua bilang tempat itu adalah lumpur pengisap. Salah melangkah sedikit saja, kita akan lenyap tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Kali ini, kita benar-benar mempertaruhkan nyawa kita. Hou Jinhu sudah mengarahkan pisau ke leher kita. Mundur selangkah berarti kita akan hancur selamanya. 2 jam? Sudah cukup bagiku untuk menggali benda itu. Sialan, tempat ini terlihat sangat menyeramkan. Area sangat berbahaya. Memulai pemindaian mendalam. Pandangan menembus lumpur hitam yang luas, antara cahaya putih redup yang tak terhitung, tepat di posisi tengah rawa, berkas cahaya merah menyala yang berdenyut seperti jantung, sedang memancarkan energi kehidupan yang luar biasa. Tepat 1000 meter di depan ada barangnya. Sangat berbahaya. Tepat 2 meter di bawah, terdapat tanaman obat konsentrasi tinggi, cahaya merah darahnya sangat kuat. Gali tepat di bawah sini. Biaozi, bertahanlah. Biaozi, berikan tanganmu padaku. Do Arsu, Peringatan, tanda vital rekan satu tim menurun drastis. Sistem tidak dapat memberikan solusi medis. Sistem ini tidak berguna. Biar aku sendiri yang menolongnya. Jamur lingzi salju, ayo keluar. Minumlah. Tianye, Hidup? Yang penting kamu sudah selamat. Ayo, kita kembali ke ibu kota provinsi.
Kakak, perjalanan kita kali ini benar-benar bagaikan menantang maut dengan berani. Menantang maut itu tidak ada apa-apanya. Hari ini, aku akan memberikan pelajaran telak pada Hao Jinhu. Para bos di ibu kota provinsi sekalian, lihatlah Raja Ginseng ini. Inilah bukti kejayaan Gunung Putih keluarga Hao milikku. Si Marga Zhao di seberang sana hanya bisa bicara besar saja. Tapi apa hasilnya? Toko barunya dibuka, tapi dia bahkan tidak berani menunjukkan batang hidungnya. Hahaha. Mungkin dia sedang ketakutan dan bersembunyi di dalam lubang tikus. Zhao Tianye, dengan penampilan seperti pengemis ini, apakah kamu datang ke ibu kota provinsi hanya untuk meminta-minta? Hao Jinhu, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas, seperti apa yang namanya harta karun sejati. Bentuknya seperti payung awan, warnanya semerah darah. Ini adalah Lingzi salju liar kualitas terbaik. Lingzi salju liar dengan ukuran sebesar ini, auranya sangat luar biasa. Benar-benar kualitas terbaik dari yang terbaik. Bos Zhang Lingzi salju ini. Aku tawar 100.000, bukan $200.000. Jual padaku. Hadirin sekalian, Lingzi darah kualitas terbaik ini adalah milik toko pavilion harta Tianye kami, harta karun kebanggaan kami, tidak akan dijual. Tetapi selama kalian adalah pelanggan VIP di toko saya, setiap tahun bisa mendapatkan setetes cairan murni spora Lingzi darah. Zhao Tianye, gadaikan semuanya, gunakan semua uang tanpa tersisa, sedikit pun. Tuan Ho, apa yang ingin Anda lakukan? Ini adalah semua harta dan kekayaan Anda. Aku akan membeli habis hak Kabupaten Baisan, semua hutan belantara terpencil itu, hak kontrak eksklusif selama 10 tahun. Aku ingin membuat gunung itu, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk ke sana. Bukankah Zhao Tianye sangat pintar menggali? Akan kuputus jalur sumber barangnya. Aku ingin melihat bagaimana dia bertahan di ibu kota provinsi ini. Bos Zhao, Tuan Smith, mewakili konsorsium Amerika, sangat menghargai kemampuan Anda. Kontrak ini mengharuskan Anda, dalam waktu 1 bulan menyediakan bahan obat liar berkualitas senilai $500.000. Begitu Anda menandatanganinya, keuntungan Anda akan berlipat ganda. Jam tangan berlapis tembaga murahan, lunturan warnanya sampai menghijaukan kulit. Seorang pengusaha asing yang mewakili konsorsium Amerika, memakai barang kaki 5, Hao Jinhu. Rencana yang kamu susun ini terlalu kasar. Pasokan dalam jumlah besar senilai $500.000, baiklah. Aku tanda tangani, tapi untuk pesanan sebesar ini, aku butuh sedikit itikat baik. Itikat baik seperti apa? Aku ingin uang muka sebesar $50.000, dan itu harus dalam bentuk tunai. Kurang 1 sen saja, aku tidak akan menandatanganinya. 50.000? Kenapa tidak merampok saja sekalian? Bahasa Mandarin, Tuan Smith, terdengar seperti logat daerah ya. Tuan Smith bilang, dia sangat mencintai budaya Tiongkok. Uang muka $50.000 tidak masalah. Dia akan segera menyuruh orang mengirimnya. Bos, Anda sudah tahu kalau itu orang suruhan Hao Jinhu yang berpura-pura? Kontrak ini jelas-jelas sebuah jebakan. Kenapa Anda malah masuk ke dalamnya? Tianye, ada perangkap di dalam kontraknya. Meskipun jangka waktu totalnya adalah 1 bulan, tapi ada pasal tambahan yang menyebutkan pengiriman barang tahap pertama harus diserahkan dalam 7 hari. Jika tidak bisa menyerahkan, harus membayar denda sebesar $500.000. Aku tahu. Aku sengaja ingin membuatnya merasa kalau dia sudah sepenuhnya mengendalikanku. Menandatangani kontrak adalah untuk membuat Hao Jinhu merasa tenang, memaksanya mempertaruhkan seluruh hartanya di pegunungan dalam yang sumber dayanya hampir habis. Sekarang Hao Jinhu tidak punya jalan keluar lagi, dan uang muka $50.000 ini akan digunakan untuk membiayai pembelian peralatan militer kita untuk perjalanan masuk ke area tak berpenghuni. Lihatlah baik-baik. Ini surat izin eksklusif pengelolaan kawasan hutan pegunungan Kabupaten Baishan. Mulai hari ini, gunung ini adalah milik keluarga Hao tanpa surat izin dari Tuan Ho. Meskipun hanya sehelai rumput, kalian jangan harap bisa membawanya keluar. Pergi. Zhao Tianye, kamu tidak bisa menyerahkan kiriman pertama, denda pelanggaran kontraknya $500.000. Pengadilan sudah menyita tokomu, bahkan pusaka Lingzi itu pun telah ditahan. Sekarang kamu hanyalah seorang gembel. Aku akan menghabisi penipu sepertimu. Biaozi, jangan gegabah. Menyerang petugas bisa membuatmu dipenjara. Bos Zhao, gunungnya sudah aku segel, dan kamu tidak bisa mengirim barangnya. Apa kamu terkejut? Sangat tak terduga, bukan? Berlutut dan bersujudlah 3 kali padaku, lalu panggil aku Tuan Ho. Mungkin aku bisa bermurah hati, dan membiarkanmu bekerja menyikat toilet di pabrikku untuk membayar utang. Tuan Ho, beri saya jalan keluar, saya mengaku kalah.
Kakak, bagaimana aktingku? Bagaimana akting kakak tadi? Sangat bagus. Tianye, toko kita sudah disegel, dan barang-barang kita pun sudah disita. Meskipun akting tadi sangat memuaskan, tapi selanjutnya, apa yang akan kita makan? Taktik mematikan Ho Jinhu ini, benar-benar telah memutus jalan kita di ibu kota provinsi. Do Ersu, apa kamu benar-benar mengira Ho Jinhu sudah menang? Ini adalah uang muka dari pengusaha asing palsu itu. Kamu sudah tahu kalau itu jebakan, kenapa kamu masih menerima uang ini? Karena jika tidak menerima uang ini, bagaimana Ho Jinhu bisa percaya bahwa aku sudah benar-benar terpojok? Ho Jinhu sudah menghabiskan lebih dari $1 juta, menyuap banyak pihak, hanya untuk menyewa area pegunungan rendah ini hingga ke pinggiran gunung yang lebih dalam. Tapi dia tidak tahu bahwa aku sudah memeriksanya lebih dulu. Tanaman obat kualitas terbaik di gunung ini sudah sejak lama diambil oleh para pemburu tua di sana. Yang dia sewa hanyalah gunung kosong. Kakak, maksudmu? Kamu sengaja menandatangani kontrak mati itu hanya untuk membuatnya tenang? Benar. Dia mengira dengan denda pembatalan $500.000 dia sudah memegang titik kelemahanku dan mempertaruhkan seluruh hartanya pada gunung mati itu. Sekarang dia tidak punya jalan keluar, sedangkan kita akan menggunakan uangnya untuk membuka harta karun yang sebenarnya. Yang aku mau bukan hanya uang, aku ingin membangun imperium bisnisku sendiri dan menghancurkan Ho Jinhu secara total dan legal. Kakak, aku sudah tahu kalau kamu pasti punya rencana cadangan. Katakanlah, untuk apa kita gunakan $50.000 ini? Kemana kita akan membeli barang? Membeli barang? Tidak. Kita pergi ke pasar gelap. Gunakan seluruh $50.000 ini untuk membeli perlengkapan musim dingin terbaik dan alat untuk menjaga diri. Mengerti? Sang pemburu tua akan segera beraksi di dalam gunung. Satu-satunya di seluruh kabupaten, tempat yang belum pernah disentuh oleh Ho Jinhu, hanya tersisa tempat ini. Zona terlarang yang ekstrim? Tianye, kamu sudah gila. Tempat itu disebut gerbang kematian. Ada badai salju sepanjang tahun. Bahkan pemburu Oroken paling berpengalaman pun tidak berani masuk ke sana. Orang yang masuk, 9 dari 10 tidak akan pernah bisa keluar. King Han, kakekmu pernah mencatatnya dalam bukunya. Ada apa di dalam sana? Ada urat tambang giok kualitas terbaik. Dan juga legenda tentang emas bongkahan yang ukurannya lebih besar dari kepala manusia. Tapi itu hanyalah legenda. Untuk sebuah legenda saja sampai mempertaruhkan nyawa, itu tidak layak. Bagi orang lain itu adalah misi maut. Tapi bagiku, ini seperti menarik uang tunai. Asalkan bisa masuk ke gunung dan memastikan lokasi harta karun itu, aku tidak akan terkalahkan. Jangan cuma bilang emas bongkahan, bahkan jika ada urat naga yang terkubur di bawah tanah, aku pasti bisa menggalinya. Batas waktu pembayaran denda hanya tersisa beberapa hari lagi. Asalkan kita bisa menggali emas bongkahan itu, kita tidak hanya bisa menghancurkan kontrak milik Ho Jinhu, tapi juga bisa benar-benar menginjaknya agar dia tidak pernah bisa bangkit kembali. Ho Jinhu, kamu pikir dengan memutus jalur sumber dayaku, kamu bisa menang? Permainan catur ini baru saja dimulai. Bos Zhao benar-benar sangat kejam. Toko-toko di ibu kota provinsi, kendaraan di kabupaten, semuanya dihargai setengah harga sebagai gadai mati. Apakah dia sudah tidak ingin hidup lagi? Jangan banyak bicara. Mana barangnya? Semuanya ada di dalam. Sesuai pesanan Anda, semuanya tanggal usia. Barang berkualitas dari pabrik militer. Wah, hebat sekali. Kak, dengan adanya benda ini, saat kita berada di zona tak bertuan dan bertemu binatang buas pun, kita tidak akan takut lagi. Aku sudah menyiapkan dosis tertinggi adrenalin dan obat ular. Selama masih bernapas sedikit pun, aku akan merebut kalian kembali dari genggaman maut. Perjalanan kali ini tidak ada jalan pulang? Antara membawa pulang harta karun, membuat Ho Jinhu berlutut dan memanggil kutuan? Atau kita bertiga terkubur bersama di gunung salju? Bagi yang takut masih sempat jika ingin mundur sekarang. Nyawaku ini diberikan oleh kakak. Ayo lakukan. Aliansi telah terbentuk. Gawat Tuan Hou. Anak Zhao Tianye itu tidak melarikan diri. Dia menjual semua harta bendanya, lalu membeli sebuah jeep modifikasi dan senjata api, dan pergi menuju ke arah barat laut. Barat laut, daerah antar berantah. Dasar bocah bajingan, dia ingin menggali bongkahan emas untuk membalikan nasib. Dia lebih baik menyerahkan nyawa daripada harus menyerah. Si mata satu. $100.000 untuk habisi 3 nyawa. Tuan Hou, saat ini sedang ada pemeriksaan ketat. Situasinya sangat berbahaya. Saudara-saudara kita sedang bersembunyi untuk cari aman. Justru karena pemeriksaan yang ketat, wilayah antar berantah itu menjadi titik buta pengawasan. Aku ingin kalian menghadang mereka di pintu masuk, ikat mereka di pohon hingga membeku dan sekarat. Aku ingin membuat mereka tahu akibat dari melawan Ho Jinhu.
Semuanya pasang mata baik-baik. Bangsanya akan segera masuk ke dalam jebakan. Jangan biarkan satu lalat pun lolos. Batas waktu untuk uang denda tinggal tersisa 24 jam terakhir. Biauzi, pelankan kecepatannya. Di depan terasa ada yang tidak beres. Ada jebakan. Kakak, jalannya sudah diblokir total. Ada orang di atas gunung di kedua sisi. Dasar kacung-kacungnya Ho Jinhu, Biauzi. Apa kamu melihat sambungan paling rapuh pada kayu gelondongan di depan itu? Aku melihatnya. Jangan injak rem. Injak gas sedalam mungkin. Tabrak saja. Gila. Mereka benar-benar sekelompok orang gila. Ho Jinhu, tunggu sampai hari saat aku keluar dari area tak bertuan ini. Maka tamatlah riwayatmu. Tidak bisa, badai salju ini terlalu besar. Di dalam sistem hanya terlihat gangguan putih saja. Sama sekali tidak bisa menemukan sumber cahaya apapun. Di sini bahkan tidak ada sehelai rumput yang berharga pun. Kakak, saljunya terlalu tebal. Bahkan ban yang dilengkapi paku baja pun tergelincir. Kita seperti mengendarai perahu di rawa-rawa. Tianye, konsumsi bahan bakarnya tidak wajar. Bahan bakar yang biasanya cukup untuk 500 km, dengan hambatan besar dari tumpukan salju di bawah sasis, sekarang sudah habis total. Biauzi, jangan pedulikan arahnya lagi. Mengemudilah searah dengan angin, cari bukit salju untuk berlindung, cepat. Kakak, silinder mesinnya macet. Mobil kita sudah rusak parah. Tinggalkan mobilnya, tetap di dalam hanya akan membuat kita tiada. Lapisan besi ini akan menyedot seluruh suhu tubuh kita. King Han, jangan tidur. Jika kamu tertidur, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Tianye, turunkan saja aku. Kalian berdua pergilah, kalian masih bisa bertahan hidup. Aku yang membawamu keluar. Jadi aku harus membawamu kembali dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Biauzi, kamu besar di pegunungan, di mana ada tempat berlindung dari angin. Di sana, arah tumpukan salju di sebelah sana tidak wajar. Di bawahnya pasti ada celah batu atau gua es. Ikuti aku. Kakak, jangan bergerak. Sistem, pindai kelemahan. Sistem ini hanya bereaksi pada benda mati dan harta karun, benar-benar tidak berpengaruh pada hewan hidup. Satu-satunya cara adalah bertarung habis-habisan. Biauzi, itu kawanan serigala. Serang. Kakak, jumlah mereka terlalu banyak. Apalagi hewan-hewan ini sangat cerdik. Mereka mencoba menghabiskan peluru kita. Kakak, panahnya sudah habis. Cahaya harta karun yang luar biasa. Cahaya dengan tingkatan seperti ini. Mungkinkah ini harta karun tiada tara? Biauzi, ada jalan keluar di bawah. Apa kamu berani melompat bersamaku? Kakak, bahkan jika di bawah sana adalah kawah api neraka sekalipun, aku akan tetap menemanimu terjun ke sana. Kakak, lindungi Doorsu. Aku akan menjadi bantalan untuk kalian. Bertahanlah. Aku tidak akan membiarkan kalian tiada di sini. Bos, Dr. Su. Biauzi, nyalakan apinya. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Bos, apinya terlalu kecil. Tubuh kakak ipar sudah kaku. Dia tidak akan bertahan lebih dari 2 menit. Ding,
mendeteksi harta karun langka giok hangat Chiang. Atributnya mengandung energi panas bumi yang sangat kuat, dapat mengusir hawa dingin yang ekstrem. Giok yang bisa menghasilkan panas? Ada harapan. Bos, kamu sudah gila. Kondisi Dok Ersu sudah sekarat. Kenapa kamu malah menghancurkan es itu? Terbukalah. Ayo terbuka. Bos, batu ini terasa hangat. Dia selamat, kakak ipar selamat, bos. Kamu tadi menghancurkan es untuk mencari batu penghangat ini demi menyelamatkannya? Asalkan bisa menyelamatkan nyawa, aku bahkan akan menghancurkan seluruh gletser ini. Tianye, ini adalah benda legendaris yang mengumpulkan energi spiritual panas bumi, bahan giok hangat Chiang. Kamu? Dari mana kamu mendapatkannya? Baru saja aku gali dari dalam es. Kenapa? Selain bisa jadi penghangat tubuh, apa benda ini cukup berharga? Bukan sekadar berharga lagi. Dengan ukuran sebesar ini, dan warna yang sudah langka selama 100 tahun ini, jika dibawa ke balai lelang ibu kota, harga pembukaannya adalah $1 juta. $1 juta. Hahaha. Hou Jinhu, kau ingin aku tiada? Tapi aku bukan hanya berhasil selamat. Aku bahkan akan kembali dan merebut semua milikmu. Tahan sebentar, aku akan membantumu mengembalikan posisi tulangmu. Keahlian Dr. Su ini sungguh luar biasa. Sama sekali tidak menghambatku untuk memanah. Qinghan, kamu paham soal geologi? Lihatlah arah dasar lembah ini. Bukankah terlihat seperti dasar sungai yang sudah kering? Lapisan pelapukan kerikil. Tianye, kamu benar. Ini adalah jalur sungai purba yang terkubur gletser selama 1 juta tahun. Ini adalah lumut pendamping teratai salju api, memiliki khasiat luar biasa untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan memar. Tianye, di sini tidak hanya ada giok, pasti ada bahan obat yang sangat langka juga. Bahan obat itu hanya bonus? Jalur sungai purba, panas bumi, ditambah lagi dengan struktur geologi yang unik ini. Pantas saja bongkahan emas tidak bisa ditemukan di luar. Ternyata semuanya terhanyut ke dasar celah gletser ini. Ketemu. Biaozi, Qinghan. Ambil perlengkapan kalian. Ayo ambil harta karun luar biasa milik kita. Daerah merahnya belum membeku sepenuhnya. 3 anak kecil itu tidak jatuh sampai tiada. Bos, tempat di bawah sini sudah seperti labirin. Bagaimana cara mencarinya? Ikuti saja jejak kakinya. Itu suara busur silang otomatis. Ada yang mengejar kita sampai ke bawah sini. Dasar anjing suruhan Hou Jinhu. Benar-benar penguntit yang tak kenal menyerah. Kakak, kalian pergi duluan. Aku kenal medan tempat ini. Biar aku yang tinggal untuk memasang beberapa jebakan bagi mereka. Kakak, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Biaozi. Kakak, jangan pedulikan aku. Kakiku sudah hancur, aku sudah tidak bisa kabur lagi. Bawa Dr. Su pergi. Biar aku berikan nyawaku untuk menahan mereka. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah bilang akan membawamu pulang dalam keadaan utuh dan selamat. Kakak, jika kita terus menunda, kita semua bisa tiada. Sistem, pindai sekarang. Apakah di sekitar sini ada perangkap alami yang berbahaya? 800 meter di depan sebelah kiri, terdeteksi konsentrasi malasit yang tinggi, dengan urat biji arsenik beracun yang menyebarkan debu halusinasi. Jika terhirup dapat menyebabkan koma parah dan kelumpuhan saraf. Beraninya ingin menghabisi saudaraku? Aku akan buat perhitungan dengan kalian semua. Salah satu dari mereka terkena panah. Mereka tidak bisa lari jauh. Kejar mereka. Bos, zamrud. Semuanya zamrud. Kualitas terbaik. Kita akan kaya mendadak. Tunggu. Jangan sembarangan bergerak. Asap itu beracun. Itu tambang beracun. Mundur. Cepat mundur.
Keluar kamu. Zhao, Tianye. Kamu bajingan kecil, kalau berani keluar dan hadapi aku 1 lawan 1. Satu lawan satu? Kamu tidak layak? Jangan. Jangan. Habisi aku, Bos Zhao. Aku hanya melakukan ini demi uang. Demi uang? Baik. Katakan pada dia siapa yang menyuruhmu ke sini. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Apa yang dia suruh kamu lakukan? Kurang 1 kata saja, aku akan melemparmu ke dalam gua beracun itu untuk menemani saudara-saudaramu. Dia adalah Hou Jinhu. Hou Jinhu memberiku 3 batang emas, menyuruhku membawa orang ke zona tak bertuan ini untuk mencegah kalian. Hou Jinhu, pengakuan tentang pembunuh bayaran ini, anggap saja ini hadiah besar dariku. Serahkan semua perlengkapan kalian. Aku Zhao Tianye adalah seorang pebisnis, aku tidak ingin ada nyawa melayang di tanganku. Enya? Baik. Biaozi, karena tidak ada obat bius, gigitlah batang kayu ini. Tianye, pegang dia. Ini adalah lumut pendamping dari teratai api salju, ini bisa menghilangkan rasa sakit secara paksa, dalam waktu singkat, dan membangkitkan potensi tubuhmu. Tapi setelah ini, kamu harus berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Kelemahan lawan sudah didapat. Sekarang, saatnya mengambil modal untuk membalikkan keadaan. Ding, jarak ke harta karun emas murni kurang dari 50 meter. Tingkat energi cahaya merah terus meningkat. Cepat. Biaozi, King Han, bertahanlah sebentar lagi. Sudah ada di depan kita. Kakak, tempat ini luas sekali, tidak ada apa-apa di sini. Tidak, itu ada di sini. Cahaya merah setingkat ini mampu sepenuhnya melampaui Hou Jinhu, kekayaan yang sanggup membeli setengah pusat bisnis kota provinsi ini. Hanya berjarak sangat dekat dariku. Tianye, apa yang kamu lihat? Ini benar-benar sebesar gunung. Sebenarnya batu apa ini? Apa ini terbuat dari besi tuang? Tanganku hampir patah karena guncangannya, bahkan tidak ada bekas goresan sedikit pun. Percuma saja. Ini adalah urat batu basal yang terbentuk dari tekanan geologis selama 1 juta tahun. Hanya dengan tenaga manusia, menggali 10 tahun pun tidak akan bisa membukanya. Gawat, longsoran salju di luar sana mengubah arah aliran air tanah. Lapisan es di atas tidak kuat menahan, sudah mulai mencair dan meluap ke sini. Di mana pintu keluarnya? Bagaimana dengan jalan saat kita datang tadi? Jalan tadi sudah tenggelam. Berdasarkan kecepatan masuknya air, paling lambat 30 menit, seluruh gua ini akan terendam sepenuhnya. Kakak, kita tinggalkan saja harta karun ini. Nyawa lebih penting. Cepat cari jalan keluar lain. Tidak ada jalan mundur lagi. Di balik batu inilah satu-satunya jalan untuk selamat. Hari ini, pilihannya kita harus menyingkirkan batu ini, atau kita bertiga akan berakhir mengenaskan bersama. Biaozi, bawa detonator dan bahan peledak yang kita rampas dari para penjahat sebelumnya. Sudahkah kamu membungkusnya dengan kain terpal? Sudah terbungkus, Kak. Kamu ingin meledakkan gunung, tapi batu ini sangat besar. Bahan peledak sebanyak ini paling hanya akan menggores permukaannya saja. Peledakan biasa tentu tidak akan berhasil. Tetapi segala sesuatu memiliki titik resonansi. Dan bidang tegangan struktural? Pip, terdeteksi Inang sedang menghadapi rintangan geologis ekstrem. Modul analisis struktur geologis telah dibuka sementara. Biaozi, masukkan semua bahan peledak ke dalam celah ini, dan padatkan. Miringkan 45 derajat. Sudah terpasang, sumbunya hanya tersisa setengah meter. Setelah Kak Ye menyalakannya, kita hanya punya waktu 5 detik. King Han, sembunyi di balik batu stalaktit itu, dan tutup telingamu. Lari. Uhuk, uhuk, uhuk. Meledak, benar-benar meledak.
Angkat. Kak Ye, ini adalah emas. Ting, terdeteksi sebongkah emas alami kualitas terbaik, berat 31,5 kg, kemurnian sangat tinggi, estimasi nilai era saat ini 5 bintang. Bongkahan emas? Denda ganti rugi 500 ribu dolar itu tidak ada artinya? Ho Jinhu, waktu perhitungan untukmu sudah tiba. Bongkahan emas alami sebesar ini, nilainya setidaknya 1 juta dolar ke atas. Jangan sebut Kabupaten Baishan, bahkan di seluruh ibu kota provinsi selama 100 tahun terakhir tidak pernah muncul barang seperti ini. Air akan segera memenuhi tempat ini. Panjatlah ke atas mengikuti celah yang hancur. Cepat! Jangan melihat ke bawah. Panjat di tempat yang ada celahnya. Kita selamat? Hahaha. Aku tidak hanya selamat, tapi juga membawa keluar segunung emas. Tian Ye, kita berhasil. Benar? Waktunya pulang dan membuat perhitungan. Hari ini tanggal 12. Dari waktu pengumuman pengadilan, batas akhir denda ganti rugi 500 ribu dolar, hanya tersisa kurang dari 3 hari lagi. Kak Ye, kita buat perhitungan sekarang di kota. Letakkan harta berharga ini di atas meja. Aku ingin lihat si Hao Jinhu itu, si sampah tua itu masih punya kata-kata apa lagi. Aku benar-benar akan menghabisinya. Tidak bisa. Ho Jinhu sudah berani menjebak kita dengan denda ganti rugi 100 ribu dolar. Kota itu pasti sudah dipenuhi dengan mata-matanya. Begitu kita muncul, emas bongkahan ini akan dia sita dengan berbagai alasan, atau bahkan dirampas secara langsung. Di Kabupaten Baishan, dia adalah orang yang paling berkuasa di sana. Heh, apa yang dikatakan Ching Han benar? Kembali ke kota itu sama saja dengan menyerahkan diri. Lalu bagaimana? Apakah kita hanya bisa melihat dia merebut toko kita? Kekuasaan Ho Jinhu hanya berguna di kota itu saja? Kasus ini melibatkan investasi asing dan denda dalam jumlah yang besar. Sidang akhirnya pasti di pengadilan tinggi provinsi. Jika dia tidak membiarkan kita hidup di kota, maka kita akan menghancurkan permainannya. Kita tidak kembali ke kota, melainkan langsung menuju pengadilan provinsi. Pak sopir, aku sewa mobilmu. Giok ini cukup untuk membeli mobilmu ini. Jangan turunkan barangnya. Pergi secepat mungkin menuju provinsi. Baik, bos. Silakan duduk yang tenang. Tuan Ho, waktunya telah tiba. Bocah Zhao Tianye itu, bayangannya saja sama sekali tidak terlihat. Aku dengar di daerah tak berpenghuni di sana. Terjadi longsor salju beberapa hari yang lalu. Kurasa saat ini, sisa-sisa tulangnya pun sudah habis dimakan oleh serigala. Berani melawanku, dia masih terlalu hijau. Begitu pengadilan mengumumkannya melanggar kontrak hari ini, Tianye Kizen, yang atas namanya, beserta bahan obat-obatan tingkat tinggi itu, semuanya akan menjadi milikku. Jika wanita keluarga Su itu belum tiada, tangkap dia kembali untuk menjadi istri kecilku. Mengenai penggugat Tuan Smith, yang menuntut tergugat Zhao Tianye, karena gagal mengirimkan sesuai jadwal bahan obat unggulan yang disepakati dalam kontrak, dan meminta pembayaran denda 500 ribu dolar. Apakah tergugat Zhao Tianye hadir di persidangan? Hakim Ketua, tergugat Zhao Tianye tampaknya melarikan diri karena takut dihukum. Kami mengajukan permohonan agar pengadilan langsung melakukan putusan tanpa kehadiran. Setelah segera menyita paksa semua aset Tianye Kizen atas nama tergugat untuk mengganti rugi kerugian klien saya. Mengingat tergugat tidak hadir, pengadilan ini akan memberikan putusan secara hukum. Tergugat Zhao Tianye. Siapa bilang aku melarikan diri karena takut akan hukuman? Kamu? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Yang mulia hakim, meskipun terdakwa hadir di persidangan, namun ini sudah melewati batas waktu yang disepakati dalam kontrak. Sesuai dengan kontrak, dia harus segera membayar denda 500 ribu dolar. Jika tidak, pengadilan berhak menyita seluruh asetnya. Terdakwa Zhao Tianye, apakah Anda memiliki keberatan? Tidak ada keberatan. Denda 500 ribu dolar akan aku bayar penuh hari ini. 500 ribu dolar? Zhao Tianye, biarpun kamu menjual seluruh tulangmu, kamu tidak akan bisa mengumpulkan 500 ribu dolar. Kamu mau bayar pakai apa? Pakai sampah yang menempel di tubuhmu itu? Biaozi, bawakan sampah milik kita, biar Bos Ho melihatnya baik-baik. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat ini. Ini adalah bongkahan emas alami kualitas terbaik. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Mana mungkin di daerah Anta Berantah ada bongkahan emas sebesar ini? Yang mulia hakim, bongkahan emas ini beratnya 31,5 kg
Ini adalah barang tak bertuan yang kami temukan di daerah terlarang. Ini termasuk pusaka geologi tingkat nasional. Aku menyatakan akan menyerahkan harta karun negara ini kepada museum provinsi untuk dikoleksi secara resmi. Uang imbalannya sudah cukup untuk membayar denda $500.000 ini. Harap tenang. Pengadilan sangat mengagumi tindakan ini. Ditetapkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan penuh untuk memenuhi kontrak. Yang mulia hakim, karena dia punya uang untuk membayar, kalau begitu segera transfer $500.000 itu ke rekening saya. Bos Ho, aku memang punya uang untuk membayar, tapi kamu tidak akan sempat merasakannya. Biaozi, tahan dia. Mau lari kemana? Tuan Smith, Anda belum melakukan panggilan internasional Anda? Yang mulia hakim, kontrak ini adalah sebuah tindakan penipuan bisnis secara terang-terangan. Saya juga ingin melaporkan bahwa Ho Jinhu membayar orang untuk berbuat jahat. Itu Ho Jinhu. Ho Jinhu memberiku 3 batang emas agar aku menghabisi kalian. Bos Ho, rencana busukmu yang beruntun itu telah aku hancurkan. Sekarang, saatnya kita buat perhitungan. Bos Zhao, Anda menyerahkan harta karun nasional senilai $2 juta kepada Museum Provinsi untuk dikoleksi. Keluasan pandangan Anda ini sekarang sudah tersebar luas di seluruh kalangan finansial ibu kota provinsi. Bonus kontribusi besar senilai $500.000 ini yang disetujui secara khusus oleh pemerintah provinsi, Anda sangat layak menerimanya. Uang adalah hal kedua. Saya datang hari ini ingin mengandalkan kredibilitas pemerintah ini untuk mengajukan permohonan kepada bank Anda sebuah pinjaman kewirausahaan tanpa bunga senilai $2 juta. $2 juta? Bos Zhao, di ibu kota provinsi kita ini, itu adalah jumlah yang sangat luar biasa. Meskipun emas ini bernilai sebanyak itu, tapi secara prosedur. Pak Direktur, setelah kejatuhan Ho Jinhu, Kabupaten Baishan bahkan seluruh pasar hasil hutan di ibu kota provinsi akan mengalami kekosongan besar. Begitu saya mendapatkan uang ini, saya akan segera mendirikan grup pengolahan bahan obat herbal terbesar di seluruh provinsi. Kedepannya seluruh perputaran uang grup dan pembayaran gaji karyawan semuanya akan melalui rekening bank Anda. Saya menyerahkan harta karun nasional dan imbalannya adalah pemerintah kota dan provinsi memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Pinjaman ini bukan hanya untuk mendukung ekonomi swasta, tapi juga mengikuti tren perkembangan negara. Anda pasti bisa menghitung keuntungannya. Lihat ini. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, $2 juta? Apakah bank benar-benar bisa memberikan kita pinjaman sebanyak ini? Tindakan kita ini telah mendapatkan pengakuan dari semua orang. Uang ini akan menjadi modal awal bagi kerajaan bisnis kita. Mulai hari ini, pavilion harta Tianye resmi ditutup. Kita akan mendirikan Tianye Group. Kakak, sekarang kita juga sudah menjadi bos besar yang punya gedung kantor. Meskipun Ho Jinhu sudah mendekam di penjara, tapi aset di bawah kendalinya masih ada. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Apakah dia menyerah atau tidak itu sudah tidak penting lagi di hadapan kekuatan yang absolut. Dia bahkan tidak punya hak untuk berjuang. Tuan Ho, bisa mendapatkan penangguhan penahanan untuk Anda sudah memakan biaya yang sangat besar. Tetapi kasus rencana melenyapkan orang itu masih dalam penyelidikan. Banyak rekening Anda telah dibekukan. Omong kosong. Aku Ho Jinhu di Kabupaten Baishan telah berbisnis selama 10 tahun. Mana mungkin bisa dihancurkan begitu saja oleh seorang gembel? Aku masih memiliki hak kontrak eksklusif hutan pegunungan selama 10 tahun. Selama gunung itu masih di tanganku, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan satupun bahan obat kualitas unggulan. Tuan Ho, Zhao Tianye telah mendirikan Tianye Group di ibu kota provinsi. Kudengar dia meminjam $2 juta dan bersiap untuk melakukan gebrakan besar. $2 juta? Baguslah. Jika dia ingin bermain besar, aku akan menemaninya bermain. Lauli, siapkan 5.000 pon ginseng dangshan dan astagalus untukku, sesuai dengan harga lama. Aduh, Kak Biao, saya benar-benar minta maaf. Stok barang ini sudah saya jual kepada orang lain. Dijual kepada siapa? Aku akan membayar 10% lebih tinggi. 10% lebih tinggi? Tuan Ho, kami menawarkan 2 kali lipat. Kembali dan beritahu Zhao Tianye, semua bahan obat biasa di ibu kota provinsi sudah diborong oleh Tuan Ho kami. Tianye Group kalian, bahkan sehelai rumput pun tidak akan bisa kalian beli. Kakak, si Ho Jinhu tua itu sudah gila. Dia menghabiskan seluruh sisa uang yang dimilikinya untuk menyapu habis semua stok di pasar secara gila-gilaan. Sekarang, semua bahan obat biasa di ibu kota provinsi harganya sudah naik 2 kali lipat. Kita sama sekali tidak bisa mendapatkan bahan bakunya. Penetapan harga mereka kali ini akan memengaruhi rencana kita. Jika kita mengikuti harga tersebut, tekanan biaya akan menjadi cukup berat, dan jika tidak diikuti, pengaturan kapasitas produksi kita juga akan terganggu. Perang harga?
Itu adalah cara kuno dari tahun 80-an. Siapa yang bilang pada kalian bahwa aku akan melakukan pekerjaan kasar seperti menjadi perantara dagang murahan? Jika tidak melakukan grosir bahan obat, lalu $2 juta itu mau dipakai untuk apa? Kita lakukan pemrosesan tingkat lanjut, membuat produk kesehatan mewah dengan keuntungan tertinggi. Ho Jinhu ingin bergulat dengan kita di kubangan lumpur. Kalau begitu kita terbang saja ke langit, sampai dia tidak akan pernah bisa mencapainya. Hati-hati. Mesin sentrifugasi impor dari Jerman ini sangat presisi, jangan sampai terbentur. Kakak, kita sudah menghabiskan lebih dari $1 juta untuk membeli bongkahan besi ini. Apa ini benar-benar akan berhasil? Benda ini terlihat jauh lebih rumit daripada traktor. Ini disebut peralatan pemurnian industri modern. Dengan adanya ini, kita tidak lagi membutuhkan bahan baku berkualitas rendah dalam jumlah besar. Persediaan minyak lemak ketahutan berkualitas tinggi dan cairan spora lingzi merah yang kita timbun di pegunungan itu cukup ekstrak bahan utamanya saja. 1 gram bisa menghasilkan 100 botol produk kesehatan mewah. Akar-akar sampah yang ditimbun oleh Ho Jinhu itu, biarkan saja dia simpan untuk diminum sendiri. Tianye, kita berhasil. Aku menggabungkan saripati tanaman berharga dengan bahan alami, dipadukan dengan resep tradisional, lalu melakukan pemekatan tingkat tinggi. Cairan saripati konsentrat ini adalah ekstrak kualitas unggul yang diproses melalui racikan berulang kali. Ini akan memberikan nutrisi serta perbaikan yang lembut, memulihkan kondisi tubuh secara menyeluruh. Sempurna. Inilah senjata andalan kita untuk menguasai seluruh pasar di provinsi ini. Warnanya sangat murni, tidak ada noda sedikit pun. Qinghan, kontrol kualitas barang ini dikerjakan dengan sangat baik. Peralatan impor ini memang sangat luar biasa. Bahan berkhasiat, dari lingzi darah dan lemak katak, berhasil diekstrak sepenuhnya. Efek obatnya setidaknya 10 kali. Lebih kuat dibandingkan metode rebusan tradisional. Bos, barang ini terlihat sangat mewah. Berapa banyak jumlah yang kita produksi untuk gelombang pertama ini? 100.000 botol. 100.000 botol? Bos, apakah langkah kita ini tidak terlalu gegabah? Jika ini tidak laku terjual, maka pinjaman $2 juta itu bisa menghancurkan kita. Tenang saja, kakakmu ini sudah punya rencana. Tuan Ho, terjadi masalah. Pabrik milik Zhao Tianye tidak berhenti beroperasi, pabriknya penuh dengan mesin-mesin luar negeri. Begitu jalur produksi dimulai, dia sudah memproduksi 100.000 botol suplemen. 100.000 botol? Sepertinya aku sudah meremehkan anak haram Zhao Tianye itu. Tuan Ho, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika 100.000 botol ini benar-benar sampai dia jual semuanya, cepat, segera kirim orang untuk menghubungi seluruh koperasi besar dan kecil di tingkat provinsi. Beritahu mereka, mulai hari ini, harga barang-barang kita semuanya turun 30%. 30%? Tuan Ho, bukankah itu berarti kita akan rugi? Yang aku inginkan bukan uang, tapi kehancurannya. Beritahu para kepala koperasi itu, jika ingin mendapatkan harga murah, mereka harus menandatangani kontrak eksklusif denganku. Barang siapa yang berani memajang produk Zhao Tianye di etalase mereka, berarti sedang mencari masalah dengan saya, Ho Jinhu. Dimengerti, saya akan segera melaksanakannya. 100.000 botol. Aku ingin tahu, bagaimana cara dia menjual 100.000 botol air sampah itu sampai laku. Saat dia tidak bisa melunasi pinjaman bank, aku akan membuatnya berlutut saat menyerahkan pabrik itu padaku. Manajer Wang, ini adalah Tianye Group, produk kesehatan kelas atas, terbaru kami. Anda lihat kemasannya, dan kualitasnya, benar-benar pilihan terbaik untuk hadiah. Kak Biao, bukannya saya tidak ingin membantu Anda, tapi barang ini terlalu mahal. Orang-orang di kota kecil kami ini tidak akan sanggup membelinya. Manajer Wang, kita bisa gunakan sistem konsinyasi, pembayaran dilakukan setelah barang terjual. Tidak perlu. Bos Ho sudah menandatangani perjanjian pasokan eksklusif dengan kami, hasil buminya murah dan terjangkau. Sementara barang kami di sini sudah penuh. Bos, saya sudah mendatangi belasan koperasi besar dan gedung pusat perbelanjaan di ibu kota provinsi. Semuanya sudah disuap oleh Ho Jinhu. Dari 100.000 botol stok kita, tidak ada satupun yang terjual. Saluran pemasaran luring ditutup total, itu sudah sesuai dugaanku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membiarkan semua barang ini membusuk begitu saja di gudang, kan? Jika jalur luring tidak bisa dilewati, maka kita ambil jalan lain. Bos,
Apakah kita seharusnya pergi ke setiap koperasi dan gedung pusat perbelanjaan untuk memasarkan barang? Aku akan segera membawa rekan-rekan untuk melakukannya. Tidak. Pemasaran luring tradisional itu terlalu lambat. Lagi pula akan mudah dihalangi oleh sisa-sisa pengikut Ho Jinhu. Aku akan mengeluarkan $100.000 untuk membeli slot iklan jam tayang utama di televisi provinsi. $100.000 terbuang sia-sia? Hanya untuk memasang gambar di televisi? Bukan sekadar memasang gambar, tapi ini adalah iklan pemasaran. Liburan tahun ini tak perlu mencari hadiah lain, hadiah satu-satunya hanyalah Tianye Bao. Bos Zhao Tianye, slogan iklanmu ini terlalu kampungan. Tahun ini jangan terima hadiah, hanya terima Tianye Bao sebagai hadiah. Ini sama sekali tidak ada unsur seninya. Benar-benar hanya sekadar pantun saja. Ketua, bukan nilai seni yang aku cari, melainkan kesan yang membekas. $100.000? Aku ingin membeli waktu utama, di sebelum dan sesudah berita malam, di stasiun televisi provinsi, dan ditayangkan terus-menerus selama 1 bulan. Bos Zhao Tianye, ini kan stasiun televisi provinsi? Iklan yang tidak berbobot seperti ini kalau disiarkan, penonton akan memaki kita karena dianggap murahan. Apakah penonton memaki atau tidak, itu adalah urusanku. Anda hanya perlu tahu bahwa $100.000 ini bisa membuat departemen iklan Anda melampaui target pendapatan sepanjang tahun. Baiklah, aku terima tawaran ini. Berhenti, berhenti, berhenti. Ekspresi kalian terlalu kaku. Kalian harus menunjukkan perasaan gembira luar biasa seolah menerima harta karun tiada tara. Bibi, jangan pikirkan ekspresinya. Kalian cukup ingat satu hal. Di depan kamera, gunakan suara paling lantang, lalu teriakan kalimat itu. Siap ah. Mulai. Tahun ini jangan terima hadiah, hanya terima Tianye Bao sebagai hadiah. Pada tahun 80-an, saat informasi masih sangat minim, iklan yang singkat dan to the point seperti ini adalah jurus ampuh untuk membuka pasar. Hanya terima Tianye Bao sebagai hadiah. Tianye Bao ini kelihatannya cukup mewah. Nanti saat berkunjung ke rumah mertuamu di hari raya, beli saja ini. Iklan omong kosong apa ini? Sangat memuakan. Bocah ini sepertinya sudah kehabisan akal. Sampai rela membuang uang di televisi hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Cuy, barang sampah semacam ini dikasih gratis pun tidak akan ada yang mau. Kita lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan. Beri aku 500 kotak. Bayar tunai. Segera masukkan ke truk. Aku akan membayar seharga 1.000 kotak. Berikan Tianye Shenbao padaku duluan. Koperasi di daerah kami sudah hampir meledak dipenuhi warga. Semuanya secara spesifik ingin membeli Tianye Shenbao. Semuanya jangan berebut, mengantre, semua akan kebagian barang. Bayar dulu, baru ambil barangnya. Ya Tuhan, iklan kakak benar-benar luar biasa. Ini bukan sekadar jualan barang, ini benar-benar mesin pencetak uang. Coba hitung, ini adalah omset pagi ini, totalnya $800.000. Biao Bos Biao, kecepatan Anda menghasilkan uang. Bahkan lebih cepat daripada kami mencetak uang di bank. Ini belum seberapa. Ikut dengan kakakku, ini hanyalah uang receh. Tuan Ho, gawat. Bahan obat yang kita timbun dengan harga tinggi sebelumnya, sekarang sama sekali tidak bisa terjual. Koperasi-koperasi itu lebih memilih melanggar kontrak demi mengosongkan rak untuk memajang Tianye Bao. Tidak mungkin. Dia hanya menjual cairan oral biasa. Atas dasar apa bisa laku sekeras itu? Tuan Ho, sekarang seluruh penduduk provinsi sudah terpesona oleh iklan itu. Jika tidak memberi hadiah Tianye Bao, orang-orang merasa tidak punya harga diri. Rantai pendanaan kita sudah benar-benar terputus, besok bank akan mulai menyita toko-toko kita. Zhao Tianye, kamu ingin membuatku tamat? Baiklah, kalau begitu mari kita hancur bersama. Laupi, ini ada $50.000 bayaranmu untuk bersandiwara. Tuan Ho, silakan bicara. Selama uangnya cocok disuruh jadi kaisar Giok pun aku mau. Aku mau kamu cari seseorang yang sedang sakit parah dan tak berdaya, bawa dia ke depan gerbang pabrik obat tradisional Tiongkok Tianye. Katakan saja, dia sudah meminum Tianye milik mereka dan jadi lumpuh karena itu. Menuduh malpraktik? Aku sudah ahli dalam urusan ini. Tuan tenang saja, aku jamin akan membuat masalah ini diketahui oleh seluruh provinsi. Biar pabrik bocah Zhao Tianye itu besok langsung bangkrut. Semuanya, kemarilah dan lihatlah. Pabrik obat tradisional Tiongkok Tianye melakukan penipuan. Saudaraku meminum produk Tianye milik mereka. Bukannya tambah sehat. Tapi tadi malam tiba-tiba mulutnya berbusa dan sekarang lumpuh total. Pabrik jahat. Kembalikan nyawa laki-lakiku. Benarkah itu? Apakah Tianye ini bermasalah?
Orang ini sudah lumpuh. Mana mungkin ini bohong. Pabrik ini sangat jahat. Hancurkan saja. Bos, di luar ada sekelompok pembuat onar. Mereka bilang jadi lumpuh karena minum obat kita. Sekarang mereka sedang memprovokasi warga untuk menghancurkan tempat ini. Akan aku bawa anak buah untuk menghabisi mereka. Letakkan pipa bajamu. Kalau kita menyerang sekarang, itu malah akan membuktikan kalau kita bersalah. Tianye, orang yang memegang pelantang suara itu, adalah orang yang 10 tahun lalu menerima uang dari Ho Jinhu, lalu diam-diam menukar tanaman obat kakekku, si bajingan itu. Ternyata orang lama. Ayo, kita turun dan temui dia. Hari ini semua dendam lama dan baru akan aku selesaikan. Penduduk semuanya, lihatlah saudaraku yang malang ini. Dia berubah jadi seperti ini setelah meminum Tianye Bao. Baru menjadi mengerikan seperti ini. Bos kejam, Zhao Tianye. Kamu mendapatkan uang kotor semacam ini. Apa kamu tidak takut kena balasannya? Hancurkan pabrik gelap yang mencelakai orang ini. Benar seret keluar Zhao Tianye. Buat dia membayar dengan nyawanya. Siapa yang bilang obatku membuat orang tiada? Zhao Tianye, kamu masih berani keluar? Saudaraku sedang terbaring di sini. Bukti dan saksinya sudah sangat jelas. Kamu masih mau mengelak? Laupi, aku akan tetap mengenalimu meskipun kamu sudah hancur lebur. Kamu gadis kecil dari keluarga Su itu? 10 tahun yang lalu, kamulah yang menerima uang dari Ho Jinhu, dan diam-diam menukar bahan obat yang kakekku berikan kepada pasien. Itu membuat kakekku dicap sebagai tabib gadungan, hingga kedua kakinya dipatahkan. Kamu, bicara omong kosong apa kamu? Aku sama sekali tidak kenal dengan kakekmu. Semuanya jangan dengarkan dia yang mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia hanya ingin menutupi kenyataan bahwa Tianye Bao telah mencelakai orang. Saudaraku sekarang lumpuh total, bahkan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Ini semua sudah kalian lihat dengan mata kepala sendiri. King Han, karena dia bilang orang ini lumpuh, dan kamu adalah seorang dokter, pergilah dan periksa dia. Baik. Hari ini aku akan membuktikan di hadapan seluruh rakyat di provinsi ini, apakah saudaramu ini benar-benar lumpuh, atau hanya berpura-pura. Apa yang kamu lihat? Kondisi orangnya sudah seperti ini. Apa menurutmu masih ada harapan? Cepat bayar ganti rugi. Pengobatan tradisional mementingkan pengamatan, pendengaran, tanya jawab, dan perabaan nadi. Denyut nadi pasien ini sangat stabil, energi dan aliran darahnya sangat baik, sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan maupun tanda-tanda lumpuh. Busa di mulutnya, hanyalah karena mengunyah sabun. Mengenai kejangnya itu, berpura-pura lumpuh itu sangat melelahkan. Aku akan membantunya melemaskan otot-ototnya. Sakit sekali. Wah, efek obat Tianye Bao ini sungguh luar biasa. Baru saja lumpuh setelah minum obat. Ditusuk jarum 1 kali langsung bisa lari maraton. Penipu. Bajingan-bajingan ini kemari untuk memeras uang. Hampir saja kita dimanfaatkan oleh mereka. Beri mereka perhitungan. Minggir, semuanya menepi. Masih ingin kabur? Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika hari ini kalian tidak jujur, aku akan menghabisi kalian. Jangan pukul, aku akan bicara. Ho Jinhu yang memberiku $50.000, menyuruhku mencari orang untuk pura-pura lumpuh guna merusak reputasi pabrik obat tradisional Tiongkok Tianye. Ho Jinhu, si bos Ho yang menjual hasil bumi itu, tidakkah dia keterlaluan dan sangat licik? Masalah hari ini sudah jelas. Tapi bagaimana dengan 10 tahun yang lalu? 10 tahun lalu. Bicara? Aku akan bicara. Dia mengincar reputasi klinik pengobatan keluarga Su dan ingin memaksa Tuan Besar Su untuk menyerahkan resep rahasia keluarga. Dia menyuruhku menyelinap ke klinik dan menukar tanaman obat milik Tuan Besar Su dengan tanaman beracun. Setelah pasien memakannya dan terjadi kecelakaan, Ho Jinhu membawa orang-orang untuk merusak klinik dan melukai kedua kaki Tuan Besar Su. Biadab. Dia benar-benar biadab. Tuan Besar Su waktu itu kan seperti malaikat penolong di daerah kita ini. Kakek, apakah kakek dengar itu? Ketidakadilan yang kakek alami akhirnya terhapuskan. Kami menerima laporan dari warga bahwa di sini ada kerusuhan. Siapa ketuanya? Pak Polisi, saya yang menelepon 911. Orang ini terlibat kasus pemerasan, pemicu kerusuhan, dan sudah mengakui di depan umum kasus penganiayaan dari 10 tahun yang lalu.
Aku hanya disuruh oleh Ho Jinhu. Tangkap saja dia. Qinghan, bukti kejahatan Ho Jinhu sudah kuat, dia tidak akan bisa kabur lagi. Aku sudah berjanji padamu akan membuat Ho Jinhu jatuh miskin dan berlutut meminta maaf di hadapan kakekmu. Sekarang, aku akan menepati satu janji lagi, Janji apa? menyembuhkan kaki kakekmu. Sudah 10 tahun, nama baik keluarga Su milikku akhirnya terungkap ke seluruh dunia. Tuan Su, Anda telah menderita. Nanti kalau kami mau berobat, kami akan tetap percaya kepada Anda, keluarga Su. Kakek Su, papan namanya sudah dipasang. Sekarang saatnya mengobati kaki Anda. Khasiat jamur lingzi darah sangat kuat, jadi harus dicampur dengan obat-obatan yang bersifat lembut untuk menyeimbangkannya. Mesin pemusing di pabrik sudah memisahkan seluruh kotoran dari bahan-bahan obat ini, tingkat kemurniannya mencapai 99%. Kakek, khasiat salep ini sangat kuat, bisa memperlancar aliran darah dan memulihkan tulang, serta membuka meridian yang tersumbat. Mungkin akan terasa sedikit sakit, tahan sebentar ya. Cucuku, kedua kaki kakek sudah mati rasa selama 10 tahun. Jika masih bisa merasakan sakit, itu malah hal yang bagus. Lakukanlah. Kak, apa salep ini benar-benar mujarab padahal tulangnya sudah patah selama 10 tahun? Jika ini saja tidak bisa menyembuhkannya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengobatinya. Kakek, bagaimana perasaan kakek? Panas. Sangat panas. Rasanya seperti ada api yang membakar di sela-sela tulang. Obatnya, salep pembangkit tulang kualitas tinggi ini sudah mulai bekerja. Khasiat dari lingzi darah liar kualitas tinggi ini sedang memulihkan meridian yang telah mati. Tianye, kakek sudah bisa merasakan kakinya. Ya Tuhan, kakinya bergerak. Selama rajin melakukan rehabilitasi, pasti kakek bisa berdiri lagi. Tianye, Anda adalah penolong besar bagi keluarga-keluarga Su. Kakek Su, Anda terlalu memujiku. Qinghan adalah rekan bisnisku, dan bahkan merupakan rekan seperjuanganku. Semua ini sudah menjadi kewajibanku. Tianye, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena aku sudah membantumu menuntut balas, atau terima kasih karena aku sudah menyembuhkan kakekmu? Terima kasih, karena telah hadir dalam hidupku. Era Ho Jinhu telah berakhir. Namun era yang menjadi milikku, Zhao Tianye, baru saja dimulai. Laupi sudah mengakui semuanya. 10 tahun yang lalu, insiden pertukaran obat di klinik keluarga Su, dan kasus kerusuhan massal kali ini, dalang dibalik semuanya adalah Ho Jinhu. Ditambah lagi dengan Zhao Tianye yang memberikan rekaman bukti menyewa penjahat. Rantai barang bukti sudah lengkap. Segera ajukan surat perintah penangkapan, lakukan pengejaran ke seluruh kota untuk menangkap Ho Jinhu. Semuanya sudah berakhir. Fondasi yang dibangun selama 10 tahun hancur begitu saja di tangan seorang pria kampungan. Zhao Tianye, apa kamu pikir kamu sudah menang? Sekalipun aku Ho Jinhu harus tiada, aku akan menyeret seluruh kerja kerasmu untuk ikut hancur bersamaku. $100.000 botol Tianye Bao. Aku akan menambahkan sesuatu yang sangat dahsyat untuk kalian hari ini. Rupanya kamu, anjing gila. Bos Hao, tengah malam bukannya tidur?
malah datang ke pabrik kami untuk menyiram bunga. Bau bensin ini cukup menyengat juga. Nyahlah. Siapapun yang menghalangiku hari ini akan kuhabisi. Kamu hanya membawa 2 orang tak berguna ini? Hao Jinhu, kamu sekarang benar-benar sudah terpuruk. Hari ini saatnya membuat perhitungan atas segalanya. Serang saja, sekuat apapun kamu bertarung, apa kamu bisa lebih cepat dari api? Bos Hao, terburu-buru sekali perginya? Apa kamu tidak ingin menyapaku? Zhao Tianye, kamu akhirnya mau keluar juga? 4 jeriken bensin hanya untuk membakar pabrikku yang bernilai jutaan dolar? Bos Hao, pandanganmu masih saja sempit. Jangan banyak berlagak di sini. Begitu aku melepaskan tangan, tempat ini akan langsung menjadi lautan api. Kamu tidak akan melepaskannya. Siapa sebenarnya dirimu, Hao Jinhu? Penguasa wilayah Kabupaten Baishan? Sang pahlawan yang memonopoli hasil hutan selama 10 tahun? Kamu serakah dan pengecut. Sangat egois. Mana mungkin orang sepertimu rela tiada begitu saja? Kamu memegang pemantik itu, hanya ingin memaksaku menunduk, ingin bernegosiasi denganku, dan mendapatkan kembali uangmu yang hilang? Diam. Aku tidak punya apa-apa lagi. Hari ini, aku akan buat perhitungan sampai habis bersamamu. Sampai habis bersama? Bagus, nyalakan saja. Ayo nyalakan. Begitu kamu tiada, semua uangmu akan menjadi milik bank. Sedangkan aku memiliki asuransi yang menjamin ganti rugi penuh. Besok aku bisa langsung ke ibu kota provinsi untuk membangun pabrik yang jauh lebih besar. Selain menjadi tumpukan arang hitam, kamu tidak akan bisa mengubah apapun. Ini Bos Hao, di kehidupan mendatang, belajarlah sedikit tentang hukum bisnis modern. Keadilan mungkin lambat datangnya, namun ia pasti akan tiba. Terdakwa Hao Jinhu telah lama menguasai daerah ini, melakukan tindak pidana kekerasan dan tindak pemerasan dengan sifat pelanggaran yang sangat buruk, berdasarkan hukuman akumulatif atas banyak kejahatan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, serta pencabutan hak-hak sipil selamanya. Warga sekalian, Hao Jinhu telah tumbang. Hak pengelolaan hutan ini telah aku, Zhao Tianye, dapatkan. Tianye sekarang sudah jadi bos besar. Jika gunung ini diberikan kepadanya, apakah nanti kita bahkan tidak bisa masuk ke kaki gunung sekalipun? Kalian tenang saja. Aku mengambil alih gunung ini, bukan untuk keuntungan pribadi. Mulai hari ini, akan didirikan koperasi desa Baishan, dan seluruh warga desa boleh masuk ke gunung untuk mencari obat. Aku akan membiayainya, memberikan kalian peralatan terbaik, serta mengajari kalian cara panen ekologis yang paling saintifik. Bagus, bagus sekali. Nak Tianye, kamu ini telah memberikan jalan kesuksesan bagi seluruh warga desa kami. Pak Desa, jika waktu itu Anda tidak memberiku keringanan 1 malam saja, aku, Zhao Tianye, sudah lama mendekam di penjara. Desa Baishan ini adalah rumahku. Setelah kaya, aku tidak akan pernah membiarkan warga sekalian hidup susah lagi. Semuanya bersiap-siaplah. Besok kita akan pergi ke gunung bersama untuk mencari harta karun. Kekaisaran bisnis yang sesungguhnya tidak pernah dibangun di atas monopoli dan pemerasan, melainkan membiarkan semua orang yang mengikutimu untuk melihat harapan di masa depan. Bos Biao, selamat ya. Sekarang siapa yang tidak tahu kalau Anda adalah kepala logistik Tianye Group, seluruh jalur transportasi di provinsi ini ada di tangan Anda. Anak ini akhirnya berkeluarga dan sukses. Iya. 5 tahun ini, Tianye Group telah menjadi pabrik obat tradisional terbesar di provinsi ini. Setiap rumah di desa Baishan sudah membangun rumah batu, bahkan kakek pun sudah bisa berjalan lagi. Tianye, kamu berhasil melakukannya. Ping Han, masih ingat pertama kali saat kita masuk ke hutan pedalaman? Mana mungkin lupa? Saat itu kita tidak punya apa-apa. Bahkan masker gas pun kita buat sendiri menggunakan arang. 5 tahun ini, aku terus sibuk membangun pabrik, jalanan, dan bertarung di dunia bisnis. Ada satu hal yang belum sempat aku lakukan. Hal apa? Batu giok ini
di bawah gletser yang paling dingin pernah menyelamatkan nyawamu, dan memberiku keberanian untuk bangkit kembali, Sukinghan. Aku Zhao Tianye seumur hidup ini pernah menggali ginseng langka, pernah menggali sebongkah emas, tapi harta yang paling berharga yang pernah kutemukan dalam hidupku adalah kamu. Menikahlah denganku, maukah kamu? Aku bersedia.